Mulai hari ini, kita akan tinggal bersama. Aku yakin kamu bisa menerimanya, kan? Suamiku yang baru kembali setelah 3 tahun bertugas di luar negeri itu tersenyum polos, tanpa sedikit pun raut bersalah di wajahnya. Di lengannya, seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun memeluknya erat sambil memanggil papa. Di belakangnya, seorang perempuan muda menunduk dengan tatapan seolah merasa bersalah, namun di sudut matanya tersirat pandangan meremehkan diriku, istrinya. Teras rumah yang seharusnya hangat di tengah musim hujan ini seketika membeku. Namun, suamiku yang tersenyum angkuh saat itu tidak menyadari. Ia tidak tahu bahwa aku sama sekali tidak menunjukkan kepanikan, dan selembar kertas yang kusodorkan dengan tenang akan menghancurkan seluruh hidup yang telah ia bangun, menyeretnya ke dalam jurang keputusasaan yang begitu dalam hingga ia tak akan pernah bisa bangkit kembali. Malam itu adalah malam bulan Desember yang basah, di luar jendela angin kencang dan hujan deras menderu. Aku berdiri seorang diri di dapur yang hangat, menatap dalam diam panci berisi rendang yang mendidih perlahan di atas kompor. Namaku Renata Prameswari, tahun ini usiaku menginjak 39 tahun. Terlahir sebagai putri tunggal dari keluarga Prameswari, pemilik perusahaan batik Prameswari yang legendaris dan turun-temurun di Solo, aku memilih untuk tidak terlibat langsung dalam manajemen bisnis setelah menikah. Aku mendedikasikan hidupku sebagai seorang ibu rumah tangga yang sepenuhnya mendukung suamiku. Suamiku, Baskoro Wijoyo, 3 tahun lebih tua dariku, berusia 42 tahun. Berkat dukungan finansial yang besar dari keluargaku, kariernya di perusahaan tempat ia bekerja melesat tajam. 3 tahun lalu, ia ditugaskan seorang diri ke kantor cabang di luar negeri yang memegang peranan penting bagi nasib perusahaannya. Renata, maaf, aku harus membuatmu kesepian dan menanggung beban ini sendirian. Tapi percayalah, aku pasti akan kembali dengan hasil yang gemilang. Tolong percaya padaku dan tunggulah aku di sini. Di pagi Yopai-pai yang dingin 3 tahun lalu, di lobi keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, kehangatan tubuhnya saat memelukku erat seraya mengucapkan kata-kata itu masih membekas di kulitku. Saat itu, aku tidak pernah meragukan ucapannya sedikit pun. Aku percaya dari lubuk hatiku yang paling dalam bahwa ia sedang berjuang keras di negeri asing, menghadapi kendala bahasa dan budaya demi masa depan kami. Karena itulah, aku bertekad untuk menjaga rumah ini, agar selalu menjadi tempat yang nyaman baginya kapanpun ia kembali. Aku membersihkan setiap sudut rumah yang luas ini, merawat taman, dan menjadikan pesan-pesan singkat darinya sebagai hiburan terbesarku. Hari ini adalah hari di mana suamiku akhirnya kembali ke tanah air setelah menyelesaikan tugas panjangnya selama 3 tahun. Aku memasak rendang daging sapi spesial yang menjadi favoritnya sejak dulu, sebuah masakan yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Di atas meja makan, aku juga telah menyiapkan sebotol anggur merah impor vintage yang sengaja kubeli untuk merayakan momen ini. Semua persiapan sempurna telah kutata untuk merayakan kepulangannya, hanya berdua saja. Jarum jam antik di dinding menunjukkan pukul 7 malam lewat sedikit. Mungkin taksi dari bandara sebentar lagi tiba, gumamku dalam hati. Aku mengelap tanganku di celemek yang bersih sambil menghela napas pendek. Wajahku yang terpantul di kaca jendela tampak sedikit tegang. Wajar saja. 3 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menciptakan sedikit kecanggungan di antara suami istri. Wajah seperti apa yang akan ia tunjukkan saat pulang nanti? Apakah rambutnya sedikit memutih karena kerasnya hidup di negeri orang? Atau justru ia semakin bugar dan bersemangat setelah terbiasa dengan udara di sana? Saat aku sedang melamun, suara mesin taksi terdengar mendekat dan berhenti tepat di depan gerbang rumah kami. Terdengar suara pintu mobil dibuka dan ditutup, lalu langkah kaki lebih dari 1 orang menginjak ubin di jalan setapak menuju teras. Tiba-tiba, firasat aneh menyelinap di hatiku. Seharusnya suamiku pulang sendirian. Mungkinkah ia datang bersama rekan kerjanya yang menjemput di bandara? Ceklek. Suara kunci dimasukkan ke dalam lubang dan pintu terbuka dengan derit pelan. Aku pulang. Wah, ternyata musim hujan di Jakarta masih saja dingin, ya. Itu suara ceria suamiku yang sangat kukenal, meski sudah 3 tahun tidak kudengar secara langsung. Aku segera mematikan kompor dan bergegas menuju pintu depan. Selamat datang kembali, Mas Baskoro. Perjalananmu pasti sangat melelahkan. Kata-kata sambutan yang kuucapkan seolah membeku di udara. Wajahku mendadak pucat pasi. Karena yang berdiri di sana bukan hanya suamiku seorang. Papa, ini rumah baru kita. Luas sekali. Suara seorang anak kecil yang melengking tinggi dan polos memecah keheningan di teras rumah. Di kaki suamiku, seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun yang mengenakan jaket daun merah yang manis, memeluknya erat.
Dan yang memegang tangan mungil gadis kecil itu adalah seorang perempuan yang terlihat jauh lebih muda dariku, mungkin sekitar akhir 20-an. Rambut coklat terangnya ditata bergelombang, riasannya glamor sangat berbeda denganku, seorang istri yang sederhana dan biasa-biasa saja. Perempuan muda itu menebarkan aroma parfum yang manis dan menyengat. Saat mata kami bertemu, ia sempat terkejut dan menunjukkan raut ketakutan, namun segera menyembunyikan diri di balik punggung lebar suamiku. Mas Baskoro? Mereka ini siapa? Aku berusaha keras mengeluarkan suara yang tenang dari tenggorokanku. Sejujurnya, aku terlalu syok untuk bisa memproses situasi ini, sehingga hanya kata-kata untuk meminta konfirmasi yang bisa keluar. Alih-alih menunjukkan wajah bersalah, suamiku justru tertawa dengan nada yang sangat ringan, seolah sedang memperkenalkan keponakannya. Ah, maaf sudah membuatmu kaget. Ini kejutan. Kenalkan, ini Mirna. Dan yang ini, namanya Ria. Suamiku mengelus kepala gadis kecil di kakinya dengan penuh kasih sayang, lalu mengucapkan kalimat yang tak bisa kupercaya. Kami sudah tinggal bersama selama di sana. Mereka adalah keluarga berhargaku yang selalu mendukungku selama masa-masa sulit di luar negeri. Jadi, mulai hari ini, kami akan tinggal bersama di rumah ini. Apa yang dia katakan? Untuk sesaat, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Tinggal bersama? Keluarga? Pemandangan ganjil di hadapanku dan kata-kata tak masuk akal yang keluar dari mulut suamiku sama sekali tidak bisa kuhubungkan dalam benakku. Perempuan muda yang dipanggil Mirna itu mengintip dari balik punggung suamiku dan menundukkan kepalanya sedikit. Anu, maaf kami datang tiba-tiba seperti ini. Tapi Mas Baskoro bilang, hubungannya dengan ibu sudah dingin selama bertahun-tahun, jadi beliau yakin ibu pasti bisa mengerti. Sudah dingin? Hubungan siapa? Padahal selama 3 tahun ini aku sendirian menjaga rumah yang luas ini, hanya berdoa untuk keselamatan dan kepulangan suamiku. Papa, Ria lapar. Kapan kita makan? Ria kecil menarik-narik ujung celana suaminya dengan manja. Iya, sayang. Sebentar lagi kita makan, ya. Renata, maaf, bisa tolong siapkan tambahan untuk 3 orang lagi? Ria suka sekali spaghetti bolognese, apa ada bahannya? Dengan begitu santainya, ia memintaku istrinya untuk memasak bagi selingkuhan dan anak haramnya. Di wajahnya, terpampang jelas keyakinan yang sombong dan egois. Renata itu penurut, dia akan melakukan apa saja yang kukatakan. Renata pasti akan memaafkan semua perbuatanku. Rasa mual yang dingin naik ke kerongkonganku, mengalahkan amarah dan kesedihan, pria ini sudah benar-benar gila. Normalnya, aku mungkin akan menangis histeris, memukul suamiku sekuat tenaga, dan menjambak rambut perempuan itu. Aku mungkin akan meraung-raung, mempertanyakan mengapa ia bisa melakukan pengkhianatan sekejam ini. Namun, anehnya, hatiku begitu tenang dan dingin. Seperti danau yang membeku, tak ada satu riak pun di permukaannya. Baiklah, gumamku singkat. Aku berbalik perlahan dan berjalan tanpa suara menuju ruang keluarga. Hei, mau kemana? Walaupun tidak ada spaghetti, pasti ada makanan lain, kan? Terdengar suara suamiku yang santai, namun mulai kesal dari belakang. Aku membuka laci lemari hias di ruang keluarga dengan tenang, mengambil sesuatu yang sudah kusiapkan sebelumnya. Lalu, aku kembali ke teras dan menyodorkannya tanpa suara di hadapan suamiku yang sedang melipat tangan dengan wajah tidak puas, dan perempuan muda yang cemas sambil memegang lengan bajunya. Apa ini? Senyum santai di wajah suamiku seketika lenyap. Yang kusodorkan adalah selembar kertas dengan bingkai hijau, di mana tanda tangan dan materaiku sudah tertera dengan sempurna. Surat gugatan cerai. Angin dingin bulan Desember yang menyusup dari celah pintu menerpa kakiku. Namun, yang lebih dingin dari itu adalah ekspresi wajah suamiku. Ia menatap lembaran kertas berbingkai hijau itu surat cerai dengan tatapan kosong, seolah sedang melihat bahasa dari planet lain yang tidak ia mengerti. Apa? Suara parau keluar dari mulutnya. Wajah angkuh yang tadinya yakin bisa mengendalikan segalanya kini berubah tegang. Setelah hening beberapa detik, Baskoro memaksakan seulas senyum yang kaku di wajahnya. Hei, candaanmu tidak lucu, Renata. Apapun alasannya, menyambutku pulang setelah 3 tahun dengan ini keterlaluan namanya. Kalau ini balasan untuk kejutanku, seleramu benar-benar buruk. Pria ini masih belum mengerti betapa fatal perbuatannya. Atau lebih tepatnya, ia berusaha keras untuk lari dari kenyataan. Kamu pasti panik karena aku tiba-tiba membawa Mirna dan Ria, kan? Aku mengerti perasaanmu. Aku juga sadar seharusnya aku menjelaskan semuanya secara bertahap. Tapi Ren, kamu kan sudah dewasa. Cobalah untuk tenang dan pahami situasinya. Mirna yang bersembunyi di belakang Baskoro,
memberanikan diri untuk bicara. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Tapi Mas Baskoro bilang hubungan pernikahan kalian sudah benar-benar berakhir. Katanya kalian sudah sepakat untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Lagi pula, membesarkan Ria sendirian itu sangat berat, Mas Baskoro lah yang telah menyelamatkan saya. Hubungan pernikahan sudah berakhir? Menyelamatkannya? Aku menghela napas dingin dalam hati. Apakah perempuan naif ini percaya bahwa dirinya adalah pahlawan wanita dalam sebuah drama? Yang terikat oleh cinta sejati? Dan Baskoro, ia telah merangkai kebohongan yang manis itu untuk memacari perempuan muda di luar negeri. Selama 20 tahun ini, aku telah mendedikasikan seluruh hidupku untuknya. Keluargaku, Prameswari, adalah pemilik perusahaan batik ternama di negeri ini. Sebagai putri tunggal, tentu saja ada jalan yang disiapkan bagiku untuk meneruskan bisnis keluarga. Namun, aku tidak memilih jalan itu. Demi menjaga harga diri Baskoro yang tinggi dan gengsian, aku menyembunyikan statusku sebagai putri pemilik perusahaan, dan memilih menjadi istri yang sederhana dan patuh, mendukungnya dari balik layar. Mulai dari membantunya mencari pekerjaan, begadang menemaninya belajar untuk ujian promosi, hingga mengurus hantaran hari raya untuk atasannya, dan meladeni kerabatnya yang sulit. Posisi yang diraih Baskoro saat ini, termasuk tugas penting ke luar negeri, tidak diragukan lagi adalah berkat koneksi dan dukungan kuat dariku dan, tentu saja, dari keluarga Prameswari di belakangku. Namun, entah sejak kapan, ia mulai berkhayal bahwa ia bisa sukses karena dirinya hebat. Ia benar-benar percaya bahwa semua itu ia dapatkan berkat kemampuannya sendiri. Papa, perut Ria keroncongan. Ayo cepat masuk ke rumah. Ria yang berusia 3 tahun, yang tidak mengerti ketegangan di antara kami, kembali menarik celana Baskoro dengan suara manja. Suaranya seolah menyadarkan Baskoro. Ia menepis surat cerai di tanganku dengan kasar. Sudah, anggap saja kertas ini hanya lelucon. Aku lelah hari ini. Penerbangan panjang membuatku sangat capek. Mirna dan Ria juga sudah di batas kesabaran. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan besok setelah makan dan istirahat. Awas, minggir. Nada bicaranya seperti sedang menenangkan anak kecil yang merengek, penuh superioritas. Dalam benaknya, tidak ada 1 milimeter pun kemungkinan bahwa aku benar-benar marah dan akan meninggalkannya selamanya. Renata itu penurut, ia akan memaafkan apapun. Renata tidak bisa hidup tanpaku. Keyakinan arogan tanpa dasar itulah yang membuatnya menjadi buta. Aku mengelak dari tangannya dan kembali menyodorkan surat cerai itu di depan wajahnya. Ini bukan lelucon. Aku sangat serius. Silakan tanda tangani dan bubuhkan materai. Dan sekarang juga, pergilah dari rumah ini. Suaraku terdengar sangat rendah dan dingin seperti es, bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. Selama 20 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun meninggikan suaraku. Perubahan sikapku ini membuat Baskoro tertegun sejenak, namun kemudian wajahnya memerah padam karena amarah. Hei, jangan kurang ajar kamu. Aku sudah bersikap baik padamu, jangan besar kepala. Kamu pikir berkat siapa kamu bisa tinggal di rumah mewah ini tanpa kekurangan apapun? Perempuan sepertimu, ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, mana mungkin bisa hidup sendiri setelah bercerai denganku. Akhirnya Baskoro menunjukkan sifat aslinya. Ia berteriak-teriak di teras, suaranya menggema. Mirna berusaha menenangkannya, Mas Baskoro, nanti terdengar tetangga, tapi amarahnya sudah tak terbendung. Namun, mendengar teriakannya yang memalukan itu, hatiku tidak goyah sedikit pun. Justru, aku merasa kasihan padanya. Siapa sebenarnya yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar? Aku menatap koper-koper mahal mereka yang tergeletak di lantai teras yang dingin, lalu perlahan membuka mulut. Yah, bagaimana aku akan hidup setelah ini, bukan urusanmu. Lebih dari itu, aku menatap lurus ke mata suamiku yang terengah-engah karena marah. Tatapan yang kuarahkan padanya seolah berkata, kau tidak akan bisa lari. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hari ini adalah pertama kalinya aku mengetahui keberadaan kalian? Satu kalimat pelan itu sontak membekukan kembali udara di teras. Wajah Baskoro yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi. Pertama kali. Tahu. Apa maksudmu? Suara Baskoro terdengar serak, seolah kehabisan napas. Ia berusaha memaksakan senyum di wajahnya yang pucat. Tapi bibirnya berkedut tak terkendali. Ia tak bisa menyembunyikan kepanikannya, matanya melirik bergantian antara aku dan Mirna. Mirna pun tampak cemas dan mencengkeram lengan Baskoro lebih erat. Mas Baskoro, apa maksudnya ini?
Jangan-jangan ibu sudah tahu sesuatu? Tidak mungkin. Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin Renata tahu? Baskoro memaksakan suaranya terdengar keras, lalu menunjuk ke arahku. Kamu hanya menggertak, kan? Kamu pasti syok karena aku tiba-tiba membawa mereka pulang. Kamu pikir dengan berpura-pura tahu segalanya, kamu bisa membuatku panik? Jangan harap. Baskoro berteriak, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Aku hanya menatapnya dengan dingin, seolah sedang mengamati objek penelitian. Menggertak? Aku tidak punya waktu untuk hal sia-sia seperti itu. Aku menarik napas perlahan, lalu melanjutkan dengan nada datar. Di pesisir barat Amerika, sebuah apartemen mewah bernama Oak Residence di pinggiran San Francisco. Kalian menyewa unit penthouse di lantai paling atas, kamar nomor 502. Kata-kata spesifik yang meluncur mulus dari mulutku membuat Baskoro terdiam. Mirna pun menahan napas, menatapku dengan ngeri. Dari balkonnya bisa melihat laut, kan? Begitu yang tertulis di media sosialmu, Mirna. Di ruang tamunya ada sofa putih besar. Lalu aku mengalihkan pandanganku pada gadis kecil di kaki Baskoro. Ria, bulan lalu kamu baru saja berulang tahun yang ketiga, ya? Kue ulang tahunmu tart stroberi dari toko kue terkenal di depan stasiun, dan kadonya boneka beruang besar. Mirna menjerit pelan, dan langsung memeluk Ria erat-erat. Bagaimana? Bagaimana ibu bisa tahu semua itu? Suara Mirna bergetar. Wajar saja. Kehidupan manis mereka di negeri yang jauh, yang mereka kira tak akan diketahui siapapun, ternyata telah terbongkar seluruhnya di Jepang oleh seorang istri yang seharusnya tidak tahu apa-apa. Baskoro kehilangan kata-kata, hanya bisa menatapku dengan pandangan tak percaya. Jangan-jangan, kamu menyewa detektif swasta? Akhirnya, hanya pertanyaan bodoh itu yang bisa keluar dari mulutnya. Aku tidak mengiyakan ataupun membantah, hanya balas menatap matanya dalam diam. Sudah lebih dari setahun. Sejak kamu bilang padaku tidak bisa menghubungiku karena sibuk bekerja, padahal kenyataannya kamu sedang berlibur akhir pekan dengan perempuan ini. Pengakuanku yang tenang itu bagai pisau dingin yang menyayat udara di teras. Lebih dari setahun? Baskoro mundur selangkah hingga punggungnya menabrak pintu. Wajahnya dipenuhi kepanikan karena rahasianya terbongkar, bercampur dengan rasa malu karena menyadari bahwa selama ini ia mengira telah berhasil menipu istrinya, padahal dirinya lah yang sedang dipermainkan. Namun, pria dengan harga diri setinggi langit ini tidak mungkin mau mengakui kesalahannya begitu saja. Setelah hening sejenak, yang muncul di wajahnya bukanlah penyesalan, melainkan amarah yang meluap-luap. Jangan berkanda. Suara bentakan yang memekakan telinga menggema di teras yang sunyi. Ria tersentak kaget dan mencengkeram baju Mirna, nyaris menangis. Jadi selama ini kamu mengawasiku? Perempuan menjijikan. Bukannya percaya pada suami, kamu malah diam-diam menyewa detektif di belakangku. Dasar penguntit. Mengesampingkan perselingkuhannya sendiri, ia justru menghinaku dengan sebutan menjijikan. Tanggung jawab yang ia lempar begitu saja membuatku muak hingga tak bisa berkata-kata. Siapa sebenarnya yang sudah kehilangan akal sehat? Punya istri, tapi memelihara selingkuhan muda di luar negeri, bahkan punya anak darinya, lalu dengan santainya membawa mereka ke rumah istri sah. Apa itu perbuatan manusia normal? Diam. Baskoro memotong perkataanku dan dengan seenaknya masuk ke dalam rumah tanpa melepas sepatu. Ini rumahku. Rumah yang kubeli dengan uang hasil kerja kerasku. Kamu pikir berkat siapa kamu bisa makan setiap hari? Apa kamu punya hak untuk mengeluh padaku? Mas Baskoro, hentikan. Ria takut. Mirna mencoba menghentikannya dengan suara memelas, tapi amarah Baskoro sudah tak terkendali. Ia berjalan mendekatiku dan menatapku rendah. Dengar, Renata. Kamu itu hanya ibu rumah tangga. Perempuan tak berguna yang tidak bisa menghasilkan sepeser pun tanpaku. Kamu pikir dengan menyodorkan surat cerai itu aku akan memohon maaf padamu? Jangan bodoh. Kalau mau cerai, silakan. Tapi, jangan harap aku akan memberimu uang pesangon atau gono gini sepeser pun. Baskoro menatapku dengan mata merah menyala. Sejak dulu ia memang seperti itu. Setiap kali merasa terpojok, ia akan berteriak dan mengintimidasi lawannya agar bisa memaksakan kehendaknya. Ia yakin cara itu akan berhasil karena aku selalu mengalah. Ya, tidak ada uang pesangon maupun gono gini, gumamku pelan. Apa? Akhirnya kamu sadar betapa bodohnya tindakanmu? Cepat sobek kertas itu dan minta maaf pada Mirna dan Ria, maka kali ini saja akan kumaafkan. Wajah Baskoro terlihat penuh kemenangan. Aku balas menatapnya lurus. Tentu,
Tidak masalah. Aku tidak butuh sepeser pun uang pesangon darimu. Tapi, aku menunjuk ke arah pintu. Dengan syarat kalian segera pergi dari rumah ini. Ini rumahku. Aku tidak punya kewajiban untuk menampung manusia tak tahu malu sepertimu. Sudah kubilang ini rumahku. Sertifikatnya atas namaku. Melihat Baskoro yang murka, aku tersenyum dingin dalam hati. Ya, dia masih belum mengerti apa-apa. Betapa rapuhnya posisinya saat ini. Dan siapa pemilik sebenarnya dari rumah ini? Di samping Baskoro, Mirna menatapku seolah melihat hantu. Di benaknya, ucapan Baskoro bahwa hubungan kami sudah dingin, berbenturan dengan sosokku yang berdiri di hadapannya dengan aura tenang namun dominan. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Mas Baskoro. Ibu, kenapa jadi begini? Aku tidak pernah diberitahu akan seperti ini. Mirna menarik lengan Baskoro, seolah mencari perlindungan. Mungkin ia mengira dirinya adalah penyelamat yang membebaskan Baskoro dari pernikahan yang tidak bahagia, bukan seorang perebut suami orang. Namun, fantasi manisnya itu sama sekali bukan urusanku. Cepatlah pergi. Rendang buatanku nanti keburu dingin. Ucapanku terdengar datar, seolah sedang mengusir seorang sales yang mengganggu. Kakakmu, sampai kapan kamu akan merendahkanku seperti ini? Baskoro mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, wajahnya berkerut karena marah. Mirna menjerit pelan. Namun, aku tidak mengalihkan pandangan atau menghindar. Aku hanya menatap kepalan tangan suamiku yang terangkat di udara dengan tatapan dingin sedingin es. Jika ia memukulku di sini, itu hanya akan semakin menjerat lehernya sendiri. Melihat sikapku yang tenang dan tak tergoyahkan, Baskoro kehilangan arah untuk melampiaskan amarahnya. Kepalan tangannya berhenti di udara, bergetar hebat. Kepalan tangan Baskoro yang bergetar di udara itu akhirnya diturunkan dengan lunglai. Mungkin ia sadar, jika menggunakan kekerasan, posisinya akan semakin sulit. Baskoro mendecakkan lidahnya, lalu dengan sengaja merapikan kerah jaketnya yang sedikit berantakan sambil tertawa sinis. Menunggu dipukul, ya? Berharap bisa menuntutku atas KDRT dan dapat uang pesangon? Tipikal trik murahan yang dipikirkan ibu rumah tangga picik sepertimu. Kamu pikir aku akan terjebak dalam perangkap murahan itu? Sambil melontarkan kata-kata penuh kepahitan dan kepura-puraan, ia kembali menatapku dengan pandangan merendahkan. Jadi, kamu sudah menyewa detektif swasta selama lebih dari setahun, dan kamu pikir kamu sudah memegang kelemahanku? Dengar, Renata, kamu salah paham akan hal yang paling mendasar. Salah paham? Tanyaku dengan tenang. Baskoro menyeringai penuh kemenangan. Ya, benar. Kamu mungkin berpikir dirimu adalah korban. Tapi, coba pikirkan baik-baik. Kenapa aku sampai bersama Mirna di luar negeri? Baskoro merangkul bahu Mirna yang berdiri di belakangnya, seolah memamerkannya padaku. Lihat baik-baik, Renata. Tahun ini usiamu berapa? Sudah 39 kan? Tidak pernah dandan, tidak ada gairah, hanya berbalut celemek. Selama aku mempertaruhkan nama baik perusahaan dan bekerja mati-matian di luar negeri, kamu hanya bersantai di rumah yang aman di Indonesia. Menua tanpa arti. Kamu hanyalah perempuan parubaya yang membosankan. Mata Baskoro yang menunjuk ke arahku dipenuhi dengan penghinaan yang nyata. Tatapannya dingin dan kejam, seolah sedang melihat perabotan tua yang sudah tidak berguna. Aku butuh pelipur lara di tengah tekanan berat di luar negeri. Seorang perempuan muda dan cantik yang menyambutku dengan senyum ceria saat aku pulang, yang bisa menghilangkan semua lelahku. Mirna baru 29 tahun. Dia selalu berpenampilan menarik, menyiapkan makanan yang sempurna untukku, dan melayaniku dengan tulus. Sangat berbeda dengan perempuan membosankan sepertimu yang hanya diam di rumah. Di samping suamiku yang berbicara dengan angkuh, pipi Mirna sedikit merona. Ia tampak malu, namun ada raut superioritas di wajahnya. Ketakutannya yang tadi sirna entah kemana. Kata-kata Baskoro seolah telah mengembalikan kepercayaan dirinya, bahwa dialah istri sejati yang dipilih oleh pria ini. Dan yang terpenting, Baskoro mengelus kepala Ria yang menatap orang-orang dewasa dengan bingung. Dengan penuh kasih sayang. Mirna memberiku seorang anak. Putri cantik yang mewarisi darahku. Aku sudah lama memimpikan bisa menggendong anakku sendiri. Tapi kamu, bagaimana denganmu? Nada suara Baskoro menjadi semakin dingin, setajam pisau. Sudah 20 tahun kita menikah. Kamu tidak pernah sekalipun memberiku keturunan. Tugas utama seorang perempuan adalah melahirkan anak dan membangun keluarga, kan? Perempuan yang bahkan tidak bisa melakukan itu, beraninya bersikap seolah-olah istri yang baik dan menyodorkan surat cerai? Sadar dirilah. Kamu itu sudah gagal total,
baik sebagai perempuan maupun sebagai istri. Gagal? Kata itu terasa pahit di mulutku. Pria ini tidak tahu apa-apa. Sama sekali tidak mengerti apa yang telah ia lakukan 3 tahun lalu. Perasaan seperti apa yang kualami saat sendirian merangkak di dasar neraka yang gelap. Tanpa tahu apa-apa, pria ini dengan santainya menginjak-injak lukaku yang paling dalam dengan sepatunya yang berlumpur. Melihatku terdiam, mungkin Baskoro mengira aku tertohok dan tidak bisa membantah. Mirna, sambil bersandar di lengan Baskoro, berkata dengan nada manis seolah bersimpati. Ibu, mungkin ini terdengar kasar, tapi Mas Baskoro selama ini merasa kesepian. Keluarga yang hangat, tawa anak-anak, jika ibu tidak bisa menciptakannya, wajar saja jika Mas Baskoro mencari ketenangan di luar. Bukankah saling menyiksa jika terus menjadi suami istri tanpa cinta? Mungkin dengan mundur. Itu adalah bentuk cinta terakhir dari ibu. Sambil berpura-pura bersimpati, mereka merendahkan dan menceramahiku. Mereka mencoba memaksakan sebuah struktur kejam. Mirna adalah ibu yang terpilih dan berhasil, sementara aku adalah pecundang tua yang menyedihkan karena tidak bisa punya anak. Pemandangan itu begitu memuakkan. Papa, Ria mau minum? Ria yang tidak tahan dengan suasana tegang mulai merengek. Baskoro menenangkannya dengan suara lembut, iya, sayang, sebentar papa ambilkan minum, lalu kembali menghadapku dan memberikan vonis terakhir. Begitulah, Renata. Hadapilah kenyataan. Kamu sudah tidak punya nilai sedikit pun sebagai istriku. Rumah ini adalah istanaku, yang kubeli dengan hasil keringatku. Yang harus pergi adalah kamu. Baskoro memungut surat cerai yang tadi kujatuhkan, lalu merobeknya menjadi 2 di depan mataku. Kertas seperti ini tidak ada gunanya, berapa kali pun kamu sodorkan. Anggap ini hukuman karena telah mempermalukanku. Aku tidak akan pernah memberimu uang pesangon. Tapi, karena aku kasihan, aku izinkan kamu tinggal di paviliun belakang sampai besok pagi. Bereskan barang-barangmu malam ini, dan besok pagi-pagi sekali, enyahlah dari rumah ini. Itulah kata-kata terakhir dari suami, yang telah kutunggu selama 3 tahun. Aku menatap sobekan surat cerai yang berserakan di lantai dengan tenang. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah tekad dingin yang perlahan tapi pasti memenuhi hatiku. Pergi sampai besok pagi, katamu. Sudah. Kalau sudah mengerti, cepatlah enyah dari hadapan kami. Kami lelah setelah perjalanan jauh. Ayo, Mirna. Ria. Kita ke ruang makan. Seharusnya ada makanan yang sudah dia siapkan. Baskoro sama sekali tidak memedulikanku lagi. Ia melepas sepatunya yang kotor dan berjalan dengan angkuh di koridor, seolah ini benar-benar rumahnya. Mirna pun bergegas melepas sepatu dan mengikuti suaminya sambil menuntun Ria. Suara langkah kaki mereka yang kasar mengotori lantai kayu yang setiap hari kupel hingga mengilap. Aku mengantar kepergian mereka dengan tatapan dingin. Besok mereka akan tahu betapa sombongnya angan-angan mereka selama ini, dan betapa kejam dan tak terbayarkannya harga yang harus mereka bayar karena telah menghinaku sebagai perempuan tak berharga. Ya, baiklah. Akan kutunggu sampai besok. Aku bergumam dengan suara pelan yang tak terdengar oleh siapapun, lalu memunguti sobekan-sobekan kertas itu. Persiapan untuk serangan balasan sudah lama ku selesaikan. Dari ruang makan terdengar gelak tawa ceria dan suara piring beradu. Rendang spesial yang telah kusiapkan berhari-hari dengan memilih bahan-bahan terbaik untuk merayakan kepulangan suamiku. Anggur merah vintage mahal yang sengaja kubeli, untuk kami minum bersama saat merayakan ulang tahun pernikahan kami. Semuanya kini telah menjadi properti untuk menghiasi makan malam keluarga suamiku yang mengkhianatiku, bersama perempuan asing dan anaknya. Lumayan juga rasanya. Dagingnya agak keras sedikit, tapi rendang buatan Mirna biasanya lebih empuk dan kaya rasa. Ah, Mas Baskoro bisa saja. Tapi memang benar, rasanya agak terlalu kuat ya. Katanya kalau sudah berumur, indera perasanya jadi kurang peka, makanya suka menambahkan banyak garam. Hahaha, benar juga. Mulai sekarang, Mirna yang urus kesehatanku, ya. Tentu saja, Mas. Aku akan memasak makanan bergizi setiap hari untuk Mas Baskoro dan Ria. Di koridor yang hanya dipisahkan oleh dinding tipis, aku berdiri diam mendengarkan percakapan menjijikkan itu. Sepertinya Baskoro tanpa ragu membuka sumbat botol anggur mahal yang kusiapkan dan menuangkannya ke gelas Mirna. Ayo, kita bersulang untuk awal baru kita di Indonesia. Cheers. Wah, anggur ini aromanya enak sekali. Pasti mahal ya? Tidak apa-apa. Ini kan dibeli pakai uang hasil kerjaku. Si Renata itu, tahu saja menyiapkan anggur mahal untuk menyambut kepulanganku.
Cuma di situ saja dia berguna. Toh dia juga tidak mengerti rasa anggur, jadi kita saja yang habiskan. Uang hasil kerjamu? Aku tersenyum dingin di koridor yang gelap. Anggur itu adalah hadiah dari ibuku, yang dikirimkan dengan pesan, minumlah berdua dengan Baskoro saat dia pulang. Harganya tidak kurang dari 10 juta rupiah per botol. Membayangkan suamiku menenggak anggur itu dengan angkuh tanpa tahu apa-apa, rasanya begitu menggelikan. Papa, rumah ini besar sekali, ya? Ria bisa main sepuasnya di sini? Tentu saja, sayang. Lari-larian saja sepuasmu. Besok kita buang semua barang-barangnya dia, lalu kita buat kamar untuk Ria. Kita beli tempat tidur pink yang lucu, ya. Hore. Sayang papa. Suara anak kecil yang polos tidaklah bersalah. Namun, hasrat egois orang dewasa di baliknya membuat hatiku semakin dingin. Mas Baskoro, aku mau paviliun belakang itu diubah, deh. Kelihatannya kuno dan bau apek. Bagaimana kalau kita ubah jadi lantai kayu dan dijadikan walk-in closet untukku? Ide bagus. Toh ruangan itu tidak pernah dipakai. Baiklah, besok kita panggil kontraktor. Ubah saja seluruh rumah ini sesuai seleramu, Mirna. Benarkah? Senangnya. Mas Baskoro memang bisa diandalkan. Masa depan cerah yang mereka bayangkan. Dari kanvas masa depan itu, keberadaanku tampaknya sudah dihapus bersih. Taman yang kurawat dengan sepenuh hati, perabotan antik favoritku, semuanya akan diganti dengan barang-barang murahan sesuai selera perempuan itu. Di benak mereka, aku sudah menjadi pecundang yang terusir, dan rumah ini sepenuhnya menjadi istana mereka. Hei, Renata, kamu di situ, kan? Tiba-tiba pintu ruang makan terbuka kasar, dan Baskoro yang wajahnya memerah karena anggur menjulurkan kepalanya. Menemukanku berdiri dalam kegelapan, ia mengerutkan kening dengan kesal. Sampai kapan kamu mau berdiri di situ? Jangan mengintip acara makan kami dengan wajah melasmu itu. Merusak suasana saja. Aku tidak mengintip. Aku hanya sedang dalam perjalanan ke paviliun belakang. Saat aku menjawab dengan tenang, Baskoro tertawa sinis. Kalau begitu cepat pergi sana. Ingat, besok jam 8 pagi kami sudah bangun. Sebelum itu, bereskan barang-barangmu dan enyahlah dari rumah ini. Kuncinya letakkan saja di atas meja. Nada bicaranya seperti sedang memecat asisten rumah tangga yang tidak becus. Mirna pun ikut menjulurkan kepala dari dalam, memasang ekspresi seolah-olah merasa bersalah. Ibu, perlukah saya bantu membereskan barang-barang? Kami ingin segera memulai hidup baru di sini besok, jadi akan sedikit merepotkan kalau barang-barang ibu masih ada. Oh, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak perlu. Barang-barangku akan kuurus sendiri. Begitu, ya. Kalau begitu, tolong diurus, ya. Kalau ada baju-baju ibu yang tidak terpakai, tinggalkan saja. Nanti saya jual di aplikasi online untuk beli mainan Ria. Kata-kata yang merendahkan dan menginjak-injakku habis-habisan. Diucapkan dengan kedok kepolosan. Baskoro merangkul bahu Mirna. Mirna memang istri yang pengertian. Sangat berbeda dengan orang lain. Sindirnya sambil melirikku. Aku tidak membalas apa-apa. Aku hanya berbalik dalam diam dan berjalan menuju paviliun di belakang rumah. Pekundang. Cepatlah berkemas sana. Dengan cemoohan suamiku di punggungku, aku menutup pintu geser paviliun dengan perlahan. Paviliun yang tidak berpenghangat itu terasa sunyi dan dingin. Aku duduk bersimpu di atas tikar pandan tanpa menyalakan lampu. Dari ruang utama, masih terdengar tawa ceria mereka bertiga. Mereka pasti sedang merasa berada di puncak kehidupan. Mengusir istri yang mengganggu, merebut istananya, dan memulai hidup baru dengan keluarga yang dicintai. Mereka merasa telah menang, menyingkirkanku sepenuhnya ke sudut tergelap. Namun, mereka tidak tahu. Yang terpojok bukanlah aku. Aku perlahan bangkit dan membuka pintu lemari tanam di sudut ruangan. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu tua. Permukaannya sedikit berdebu. Aku membersihkannya dengan lembut, lalu meletakkannya di pangkuanku. Akhirnya, besok tiba juga. Sensasi dingin dari kotak kayu itu menjalar dari telapak tanganku hingga ke jantung. Di dalam kotak ini, tersimpan 3 tahun penderitaanku yang seperti neraka. Dan di dalamnya, ada semua yang kubutuhkan untuk menjatuhkan suami bodoh dan selingkuhannya itu ke dasar penyesalan dan keputusasaan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Dalam kegelapan, aku meletakkan tanganku di atas tutup kotak kayu itu. Saat aku mengangkat tutup kotak kayu tua itu perlahan, suara gesekan kayu yang kering terdengar lirih di dalam paviliun yang sunyi. Dalam kegelapan, hanya dengan bantuan cahaya bulan yang menembus jendela, aku mengeluarkan isi kotak itu satu persatu dengan hati-hati.
Di bagian paling atas, terdapat sebuah buku catatan kesehatan ibu dan anak bersampul pink pucat yang masih baru. Di bawahnya, ada sepasang baju bayi berwarna kuning lembut yang belum pernah dipakai, dan sepasang kaos kaki rajutan mungil. Dan terakhir, selembar foto USG hitam putih yang terbungkus plastik bening. Di dalam foto itu, terlihat bayangan kehidupan yang sangat kecil, bahkan belum berbentuk manusia. Aku mengelus bayangan kecil itu dengan ujung jari yang gemetar. Kenangan 3 tahun lalu kembali membayang, membawa rasa sakit yang tajam. Hari itu, hanya beberapa bulan setelah suamiku berangkat ke luar negeri. Aku merasa tidak enak badan berkepanjangan dan memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan sendirian. Selamat, Bu. Usia kehamilannya sudah 10 minggu. Janinnya tumbuh dengan baik. Perasaan bahagia yang meluap-luap hingga rasanya dadaku mau meledak saat dokter mengatakan itu, aku tidak akan pernah melupakannya. Setelah 17 tahun menikah, keajaiban yang begitu kami dambakan akhirnya datang. Aku segera membuka ponselku, berniat untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada suamiku yang sedang berjuang sendirian di negeri asing. Namun, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi neraka abadi. Saat membuka layar ponsel, yang kulihat adalah postingan dari akun media sosial kedua suamiku. Seorang kenalanku secara kebetulan menemukannya dan mengirimkan tautannya dengan cemas, "Ini bukannya Mas Baskoro?" Di sana, terpampang pemandangan yang tak bisa kupercaya. Seorang perempuan muda dengan perut buncit Mirna, yang hari ini muncul di hadapanku dan di sampingnya, suamiku sedang menempelkan pipinya ke perut perempuan itu dengan senyum merekah. Terdapat tulisan yang menyertainya. "Selamat atas kehamilannya. Akhirnya aku akan menjadi seorang ayah. Selamat tinggal kehidupan membosankan di Indonesia. Kita akan membangun keluarga bahagia bertiga di sini." Seluruh darah di tubuhku seolah membeku. Jantungku seperti diremas dengan tangan kosong. Selama aku menjaga rumahnya, bahkan sampai mengambil alih beberapa pekerjaan di belakang layar untuk bisnis keluargaku hingga kelelahan, di belakangku, ia sedang membangun kehidupan baru dengan perempuan muda dan menantikan kelahiran anak mereka dengan bahagia. Jantung berdebar kencang, serangan panik, stres ekstrem, dan kelelahan, mungkin semua itu menjadi pemicunya. Malam itu, aku merasakan sakit perut yang luar biasa dan terkapar sendirian di lantai koridor rumah. Darah mengalir begitu banyak hingga membasahi pakaianku. Di tengah kesadaranku yang memudar, aku berusaha keras memanggil ambulans. Saat aku sadar di ranjang rumah sakit yang dingin dan kaku, dokter menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. "Mohon maaf, Bu. Bayinya tidak bisa diselamatkan." Sambil memegangi perutku yang terasa kosong, aku menangis histeris hingga suaraku serak. Dari ranjang rumah sakit, dengan putus asa aku mencoba menelepon suamiku berkali-kali. Panggilan ke-10 akhirnya diangkat, dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah nada kesal. "Ada apa, sih? Mengganggu saja. Kan sudah kubilang aku sedang rapat penting. Mas, tolong pulang. Bayi kita." "Hah, bayi? Kamu bicara apa?" "Aku sedang mengerjakan proyek besar yang menentukan nasib perusahaan. Aku tidak punya waktu untuk meladeni omong kosongmu. Jangan pernah telepon aku lagi saat jam kerja." Tut, 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 hanya suara sambungan terputus yang terdengar hampa di telingaku. Ia sama sekali tidak mau mendengarkan teriakan minta tolongku dan secara sepihak memutus telepon. Belakangan, dari hasil penyelidikan detektif, aku tahu bahwa saat itu ia tidak sedang bekerja. Ia sedang berpesta merayakan kelahiran Ria, minum-minum dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Di kamar rumah sakit yang dingin dan sepi itu, aku bertekad. Aku tidak akan pernah memaafkan pria ini. Aku akan membuatnya merasakan neraka yang sama, atau bahkan lebih parah, karena telah membunuh hatiku dan merenggut nyawa anakku. "Rene." Dalam kegelapan, aku berbisik pada foto USG itu. Jika ia lahir dengan selamat, aku akan memberinya nama itu. Dengan harapan ia akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan cantik, seperti bunga yang mekar dengan anggun di tengah hujan. Anak yang dilahirkan perempuan itu bernama Ria. Sebuah nama yang berawalan sama. Setiap kali mendengar suara polos yang memanggil nama Ria dari ruang makan, keberadaan Rinai di dalam hatiku berubah menjadi api dingin yang berkobar hebat. Aku mengembalikan foto USG dan baju bayi itu ke dalam kotak dengan hati-hati. Kali ini, aku mengambil sebuah amplop coklat tebal yang ada di bawahnya. Inilah tumpukan kebenaran yang kukumpulkan selama 3 tahun dengan susah payah. Laporan investigasi mendetail dari detektif swasta, salinan kontrak sewa apartemen mewah yang disewa suamiku untuk Mirna, tagihan kartu kredit untuk barang-barang mewah dan perhiasan, dan yang terpenting, bukti-bukti tak terbantahkan tentang bagaimana suamiku,
yang merasa telah membangun posisinya dengan kekuatannya sendiri, sebenarnya telah menjadi parasit bagi kekayaan keluargaku, Batik Prameswari, dan secara ilegal menggelapkan dana perusahaan untuk membiayai kehidupan mewahnya di luar negeri. Rumah yang kubeli dengan uang hasil kerja kerasku. Beberapa jam yang lalu, suamiku mengatakan itu dengan nada merendahkan. Pria bodoh. Uang muka untuk membangun rumah ini, dana untuk lobi-lobi di balik setiap kenaikan jabatannya, semuanya berasal dari bantuan keluargaku. Ia sama sekali tidak menyadari betapa ia telah menari di atas telapak tanganku selama ini. Aku memeluk erat amplop coklat itu dan mendengarkan tawa mereka bertiga yang terdengar dari balik pintu. Bersenang-senanglah. Malam ini saja. Nikmatilah superioritas murahan kalian. Saat fajar tiba, semuanya akan berakhir. Kehidupan pernikahanku selama 20 tahun, dan juga kehidupan palsu mereka yang gemerlap. Besok, aku akan menghancurkan semua yang paling berharga bagimu. Di bawah cahaya bulan yang dingin, mataku tidak menunjukkan keraguan maupun belas kasihan. Jam 0 yang sunyi dan kejam semakin mendekat. Keesokan paginya, pukul 7. Dari seberang pintu paviliun yang tipis, terdengar suara-suara berisik. Mas Baskoro, lihat deh, dapurnya. Walaupun bukan yang model terbaru, tapi luas dan kelihatannya nyaman dipakai. Tentu saja. Pemandangan ke tamannya juga bagus. Nanti kalau musim semi, kita pasang ayunan untuk Ria di sana. Papa, lapar. Keheningan yang selama ini kujaga sendirian, kini telah diinjak-injak tanpa ampun oleh langkah kaki dan suara-suara nyaring yang tak tahu diri. Aku merapikan penampilanku di depan cermin. Aku menanggalkan pakaian sederhana yang selama ini kukenakan selama 3 tahun masa berkabungku. Hari ini, aku mengenakan gaun terusan berwarna biru dongker yang dijahit dengan baik, menunjukkan martabatku sebagai seorang prameswari. Aku mengikat rambutku, menegakkan punggung. Tanpa mengubah ekspresi wajah, aku membuka pintu menuju ruang makan. Di sana, Baskoro dan keluarganya sedang sarapan di meja makan. Mereka dengan seenaknya mengeluarkan roti dan buah-buahan yang kusiapkan kemarin. Oh, sudah bangun? Baskoro melirikku sekilas dengan malas sambil memasukkan roti panggang ke mulutnya. Seperti yang kukatakan, barang-barangmu sudah dibereskan, kan? Letakkan kuncinya di situ dan cepat pergi. Melihat wajahmu membuat sarapan pertamaku di Indonesia jadi tidak enak. Mirna pun menatapku dengan senyum kemenangan. Selamat pagi, Bu. Ah, sebentar lagi bukan ibu lagi, ya. Terima kasih atas segalanya. Mulai sekarang, saya yang akan menjaga Mas Baskoro dan rumah ini dengan baik, jadi silakan pergi kemanapun dengan tenang. Papa, tante itu mau pergi kemana? Ria menunjukku dengan penasaran. Baskoro mengelus kepala Ria sambil mengucapkan kata-kata kejam. Tante itu akan mengganggu pekerjaan baru Papa, jadi dia tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Aku tidak berteriak atau membantah. Aku hanya duduk dengan tenang di kursi yang kosong di meja makan. Apa-apaan kamu? Sudah kubilang cepat pergi? Masih belum bisa move on? Baskoro meletakkan cangkir kopinya dengan keras, menunjukkan kekesalannya. Move on? Aku tidak punya perasaan seperti itu sedikit pun. Aku mengeluarkan sebuah map tebal dari tasku. Aku hanya ingin memastikan satu hal darimu. Memastikan. Jangan mengulur-ulur waktu. Kalau mau minta uang, percuma saja. 3 tahun yang lalu, saat aku meneleponmu dari rumah sakit, kamu bilang sedang ada rapat penting dan langsung memutus telepon. Kamu masih ingat? Mendengar cerita lama yang tiba-tiba kungkit, Baskoro mengerutkan kening dengan curiga. Hah? Mana mungkin aku ingat hal seremeh itu? Paling-paling kamu menelepon untuk mengeluh kesepian atau apalah. Coba pikirkan juga perasaanku yang pekerjaannya terganggu. Ya, pekerjaanmu terganggu. Aku membuka map dan menyodorkan selembar foto di hadapan Baskoro. Di foto itu, terpampang sosok Baskoro dan Mirna yang sedang mengangkat gelas sampainya sambil tertawa di sebuah restoran mewah. Tanggal dan waktu yang tertera adalah tepat setelah teleponku, saat aku nyaris kehilangan kesadaran karena keguguran. Foto ini. Apakah ini bukti kamu sedang rapat? Wajah Baskoro seketika pucat pasi. Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Saat itu, aku sedang keguguran. Kehilangan anak kita. Aku memanggilmu, meminta tolong, sambil terbaring di lantai yang bersimbah darah. Suaraku yang tenang membuat suasana di ruang makan menjadi berat. Mirna terbelalak mendengar fakta yang baru ia ketahui. Keguguran? Tapi, Mas Baskoro bilang, kalian sudah bertahun-tahun tidak punya hubungan fisik. Mirna menoleh pada suaminya dengan suara bergetar. Baskoro hanya bisa membuka tutup mulutnya, berusaha mencari-cari alasan.
Itu kan kecelakaan. Walaupun aku ada di sana, hasilnya pasti akan sama saja. Apa hakmu menyalahkanku sekarang? Menyalahkan? Tidak. Aku hanya memastikan. Aku hanya ingin memastikan fakta bahwa saat anakmu sedang sekarat, kamu sedang tertawa dan minum-minum dengan selingkuhanmu. Dengan ini, tidak ada lagi keraguan di hatiku. Aku berdiri dan menunjuk ponsel Baskoro yang tergeletak di atas meja. Nah, sudah waktunya. Waktu di mana kehidupan barumu yang sesungguhnya akan dimulai. Pada saat itu juga, ponsel Baskoro berdering hebat, seolah menjerit. Di layarnya, tertera nomor telepon langsung dari Komite Kepatuhan Kantor Pusat di Jakarta. Ponsel Baskoro bergetar hebat di atas meja, seperti detak jantung yang panik. Tulisan Komite Kepatuhan Kantor Pusat yang muncul di layar seketika melenyapkan senyum santai di wajahnya. Kenapa Komite Kepatuhan meneleponku langsung? Baskoro menatap ponselnya seolah melihat racun mematikan. Aku duduk bersandar di kursi, menatapnya dengan dingin. Angkat saja. Mungkin telepon penting soal pekerjaan. Atas desakanku yang tenang, Baskoro mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Mirna mendekat dengan cemas, dan Ria yang berusia 3 tahun, seolah merasakan gentingnya situasi, meletakkan sendoknya dan menatap wajah orang-orang dewasa dengan ketakutan. Halo, dengan Baskoro di sini. Ya, Pak Direktur. Oh, hari ini saya sedang cuti. Apa? Audit internal. Tunggu sebentar. Masalah laporan pengeluaran kantor cabang, itu semua sudah saya serahkan pada staf lokal, saya. Suara Baskoro semakin lama semakin tercekat. Dari seberang telepon, terdengar suara bentakan yang belum pernah kudengar sebelumnya dari direktur yang biasanya ramah. Tidak ada gunanya mengelak, Baskoro. Kami sudah punya semua bukti bahwa kamu menyembunyikan status pernikahanmu di luar negeri, memacari seorang wanita, dan semua biaya hidupnya kamu bebankan pada perusahaan dengan klaim fiktif biaya pengembangan pasar. Kami sudah memegang semuanya. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Siapa yang menyebarkan fitnah seperti itu? Bukan fitnah. Ada laporan dari sumber internal. Laporan itu bahkan dilengkapi dengan foto-fotomu saat berlibur dengan selingkuhanmu, catatan transfer mencurigakan ke rekening atas namanya, dan setumpuk kwitansi yang kamu gunakan untuk kepentingan pribadi. Baskoro membeku seolah disambar petir. Tatapannya perlahan beralih padaku, yang dengan tenang menyeruput kopi di hadapannya. Kamu yang melaporkannya ke perusahaan. Aku meletakkan cangkirku dengan perlahan dan menatap lurus ke matanya. Ya, benar. 1 minggu yang lalu, aku mengirimkan semua dokumen itu ke kantor pusat. Tepat di saat kamu pulang dan sedang menikmati puncak kebahagiaanmu, agar tangga yang kau naiki bisa kutarik dari bawah. Kurang ajar kau. Baskoro lupa sedang menelepon dan hendak menerkamku. Namun, gerakannya terhenti oleh teriakan Mirna. Mas Baskoro, tunggu, apa maksudnya ini semua? Biaya hidup di sana? Dari uang perusahaan. Bukankah kamu bilang kamu dapat tunjangan khusus dari perusahaan karena kinerjamu luar biasa? Mirna mengguncang lengan Baskoro dengan kuat, raut wajahnya menunjukkan pengkhianatan. Baginya, Baskoro adalah pangeran berkuda putih yang muda, kompeten, dan melindunginya serta putrinya di negeri asing. Namun, topeng itu kini telah terkoyak tanpa ampun. Diam kau, Mirna. Renata, kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau mau menghancurkan karierku dan membuatku jadi gelandangan. Apa untungnya bagimu? Aku tidak pernah mengharapkan keuntungan apapun. Aku berdiri dan menatap langit musim hujan yang cerah di luar jendela. Aku hanya ingin kau tahu betapa rapuhnya pondasi kebahagiaan dan kesuksesan yang selama ini kau nikmati. Dan betapa beratnya harga yang harus kau bayar atas 20 tahun hidupku yang telah kau injak-injak. Jangan bercanda. Tugasmu adalah mendukungku. Beraninya kau melakukan tindakan licik seperti ini. Licik? Coba berkaca dulu. Mana yang lebih licik, mencuri uang perusahaan untuk bersenang-senang dengan selingkuhan saat istri sedang sekarat karena keguguran? Aku melangkah mendekati Baskoro. Ia refleks mundur. Kau bilang rumah ini adalah istanamu yang kau beli dengan hasil keringatmu. Sayangnya, itu juga salah. Cicilan rumah ini, dan sumber dana yang membuatmu bisa berfoya-foya di luar negeri, semuanya dikelola olehku, dan sumbernya dari keluargaku, Batik Prameswari. Apa katamu? Setiap kali kau naik jabatan, ayahku selalu melakukan lobi di belakang layar dan memberikan bantuan finansial yang besar pada perusahaanmu. Kau tidak pernah mau tahu itu. Kau selalu percaya itu semua berkat kemampuanmu sendiri, dan terus-menerus meremehkan keluargaku dan hidupku. Aku mengeluarkan selembar dokumen lagi dari tasku.
Ini pesan dari ayahku. Terhitung hari ini, Batik Prameswari menghentikan semua transaksi dan dukungan kepada perusahaan tempatmu bekerja. Dan mengenai penggantian kerugian akibat penggelapan dana yang kau lakukan, keluarga Prameswari tidak akan ikut campur sedikit pun. Lutut Baskoro mulai bergetar. Bagi pria yang hidup hanya dengan harga diri, disadarkan bahwa seluruh sandarannya adalah kekayaan keluarga istri merupakan penghinaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Mas Baskoro, itu tidak benar, kan? Kamu bilang keluargamu biasa-biasa saja. Aku tidak tahu kalau keluarga ibu adalah pemilik perusahaan batik terkenal itu. Suara Mirna bergetar putus asa. Ia mengira telah mendapatkan pria sukses. Tapi ternyata, pria itu hanyalah penipu kosong yang berpenampilan mewah dengan uang orang lain. Tidak, Mirna. Dia hanya mengada-ada. Cukup. Bentakanku yang rendah memotong alasan menyedihkan Baskoro. Kau akan dituntut untuk mengembalikan seluruh dana yang kau gelapkan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah selama 3 tahun. Gaya hidup mewah di luar negeri, hadiah untuk Mirna, sewa apartemen itu. Semua. Jika tidak bisa membayar, kau tidak akan bisa lolos dari tuntutan pidana. Ratusan juta, mana mungkin aku bisa membayarnya? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Benar, kau tidak punya. Tapi aku punya. Hanya saja, bahkan jika langit runtuh sekalipun, aku tidak akan pernah membantumu. Baskoro ambruk dari kursinya, berlutut di lantai. Menanggalkan semua harga dirinya, ia mencoba merangkak ke kakiku. Renata, kumohon, tolong aku kali ini saja. Aku salah. Aku akan segera putus dengan Mirna. Ria juga, aku bisa menitipkannya ke panti asuhan. Tolong bicaralah pada ayahmu agar mau membantu di perusahaan. Hanya kau yang bisa menolongku, Ren. Mas Baskoro, apa yang baru saja kau katakan? Suara Mirna yang bergetar terdengar dari dasar neraka. Ria, ke panti asuhan? Demi menyelamatkan dirimu sendiri, kau mau membuang kami? Diam. Gara-gara kalian aku jadi begini. Cepat pergi dari sini. Pembawa sial. Baskoro menatap selingkuhan yang tadinya ia puja-puja dengan tatapan jijik. Inilah wujud asli dari apa yang ia sebut cinta sejati. Aku menatap pemandangan buruk itu dengan dingin, lalu berjalan perlahan menuju paviliun tempat kotak kayu itu kusimpan. Nah, Mas Baskoro, saatnya untuk sentuhan terakhir. Aku menatap suamiku yang wajahnya berkerut putus asa, dan tersenyum dengan senyum paling kejam namun paling indah hari itu. Dosa terbesarmu yang belum kau ketahui. Akan kutunjukkan sekarang. Mulut Baskoro mengeluarkan jeritan pilu. Ia akhirnya sadar bahwa ia telah melangkahkan kaki ke dalam pasir hisap. Tidak ada jalan keluar. Di depan putri yang ia cintai, dan di depan selingkuhan yang telah ia tipu, topengnya akan dikoyak sepenuhnya. Babak neraka baru saja dimulai. Aku membayangkan kotak kayu tua yang kutinggalkan di paviliun. Di dalamnya, tertidur dengan tenang pukulan terakhir yang akan mengakhiri hidupnya. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Pasti ada yang keliru. Ponsel di tangan Baskoro terlepas dan jatuh ke karpet tebal dengan suara pelan. Pria yang tadinya berjalan dengan dada membusung bak pahlawan yang baru kembali dari medan perang, kini punggungnya membungkuk lesu. Di kepalanya, kata-kata mengerikan seperti audit internal, penggelapan dana, dan pemecatan pasti sedang berdengung. Mas Baskoro, sadarlah. Kalau Mas pergi ke kantor dan jelaskan, pasti mereka mengerti, kan? Mas bilang Mas calon direktur, kan? Mirna mengguncang-guncang bahu Baskoro dengan panik. Suaranya bukan lagi suara khawatir pada pria yang dicintainya, melainkan dipenuhi ketakutan akan runtuhnya fondasi hidupnya. Baginya, pria bernama Baskoro Wijoyo hanya berharga karena embel-embel kehidupan mewah di luar negeri dan masa depan yang terjamin. Jelaskan. Ya, benar. Kalau aku bicara langsung di kantor pusat, mereka pasti mengerti. Mereka tahu bisnis di luar negeri tidak akan berjalan tanpaku. Baskoro menatap kosong, mengulang-ulang kalimat itu seperti robot rusak. Namun, saat tatapannya bertemu denganku yang dengan santai meminum teh, ia menggebrak meja makan dengan suara seperti binatang buas. Renata, kau sadar apa yang telah kau lakukan? Mempermalukan suamimu dan menghancurkannya secara sosial. Kau juga akan kehilangan status sebagai istri Baskoro Wijoyo dan hanya menjadi perempuan parubaya biasa. Apa kau tidak sadar kita akan hancur bersama? Aku meletakkan cangkirku ke piringnya tanpa suara, menatapnya dengan tenang. Hancur bersama? Jangan salah paham. Yang hancur hanya kau seorang. Sejak awal, aku tidak pernah merasa status sebagai istrimu itu berharga.
Yang ingin kulindungi hanyalah kehormatan keluarga Prameswari, rumah ini, dan martabat nyawa yang telah kau injak-injak. Nyawa? Lagi-lagi kau mengungkit itu? Sudahlah, jangan mengungkit masa lalu. Kalau kau memang sangat ingin punya anak, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku pasti akan membantumu. Kata-kata Baskoro yang dilontarkan dengan nada meremehkan membuat kristal es di hatiku berubah menjadi bilah tajam. Membantu? Selama belasan tahun aku berjuang dengan program kehamilan. Pernahkah pria ini sekali saja peduli dengan perasaanku? Kalau memang mau ke rumah sakit, pergi saja sendiri. Aku sibuk. Dengan kata-kata itu, ia bahkan tidak pernah mau ikut diperiksa, dan hanya menertawakan penderitaan dan rasa sakit yang kutanggung sendirian. Membantu, katamu? Saat kau sedang membantu Mirna membuat anak di luar negeri, aku sendirian di meja operasi. Tepatnya, sebulan setelah kau berangkat. Operasi? Apa maksudmu? Wajah Baskoro semakin pucat. Keguguran yang kau bilang tidak akan kau berikan sepeser pun uangnya itu, karena penanganannya terlambat, tubuhku menjadi tidak bisa memiliki anak lagi selamanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan. Mirna tersentak dan memeluk bahu putrinya, Ria. Matanya tidak menunjukkan simpati padaku, melainkan ketakutan naluriah akan beratnya dosa yang telah mereka perbuat. Karena itu aku memutuskan. Aku akan merebut semua yang paling berharga bagimu. Posisi, kehormatan, uang. Dan bahkan keluarga ini, yang kau yakini adalah milikmu. Apa? Apa maksudmu? Mirna dan Ria adalah keluargaku. Kau tidak bisa merebut mereka. Baskoro berusaha keras mempertahankan gengsinya, tapi suaranya bergetar. Aku menyodorkan selembar dokumen yang tergeletak di meja ke arah Mirna. Mbak Mirna, Anda diberitahu oleh Baskoro bahwa setelah kembali ke Indonesia, Anda akan diangkat menjadi salah satu direksi di Batik Prameswari. Kan? Mirna menatapku dengan pandangan memohon. Iya, Mas Baskoro bilang karena itu perusahaan keluarganya, dia akan menyiapkan posisi untuk saya. Sayang sekali, itu bohong besar. Coba lihat daftar pemegang saham Batik Prameswari ini. Pemegang saham terbesar adalah ayah saya. Dan pemegang saham terbesar kedua adalah saya sendiri. Baskoro tidak punya satu lembar saham pun. Bahkan, dia hanyalah menantu yang namanya tercantum di silsilah keluarga kami, tidak lebih dari seorang pesuruh. Wajah Mirna dipenuhi keputusasaan. Ia mengira akan menjadi istri kedua dari seorang pria sukses. Tapi ternyata, pria itu adalah seorang kriminal yang nyaris dituntut perusahaan, yang hidup dari aset keluarga istrinya. Tidak mungkin. Mas Baskoro, kamu bilang itu perusahaanmu sendiri. Mobil mewah itu, tas-tas bermerek itu, semuanya kamu bilang dibeli dari gajimu. Itu. Rencananya memang akan seperti itu. Kalau saja Renata mau mendukungku, suatu saat nanti. Cukup. Bentakanku yang rendah memotong alasan menjijikkan Baskoro. Kau akan dituntut untuk mengembalikan seluruh dana perusahaan yang kau selewengkan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Gaya hidup mewah, hadiah untuk Mirna, sewa apartemen itu, jika tidak bisa membayar, kau akan dituntut pidana. Ratusan juta. Mana mungkin bisa? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Benar. Kau tidak punya. Tapi aku punya. Hanya saja, aku tidak akan pernah membantumu. Baskoro ambruk dari kursinya, berlutut di lantai. Renata, kumohon, tolonglah aku. Aku salah. Aku akan segera putus dengan Mirna. Ria juga bisa kutitipkan ke panti asuhan. Tolonglah. Mas Baskoro. Apa yang baru saja kau katakan? Suara Mirna yang bergetar terdengar dari dasar neraka. Ria, ke panti asuhan. Demi menyelamatkan dirimu sendiri, kau tega membuang kami? Diam. Gara-gara kalian aku jadi begini. Cepat pergi. Pembawa sial. Baskoro menatap selingkuhan yang tadinya ia puja-puja dengan tatapan jijik. Inilah wujud asli dari cinta sejatinya. Aku menatap pemandangan buruk itu dengan dingin. Lalu berjalan menuju paviliun tempat kotak kayu itu kusimpan. Nah, Baskoro, saatnya untuk sentuhan terakhir. Aku menatap suamiku yang wajahnya berkerut putus asa dan tersenyum dengan senyum paling kejam, namun paling indah hari itu. Dosa terbesarmu yang belum kau ketahui. Akan kutunjukkan sekarang. Saat pintu geser paviliun yang berat terbuka, di sana, sebuah kotak kayu tua tergeletak, disinari cahaya pagi yang pucat. Ruangan itu begitu sunyi, seolah terpisah dari hiruk-pikuk di ruang makan. Aku duduk bersimpu di atas tikar pandan tanpa suara, meletakkan tanganku di depan kotak kayu itu. Apa itu? Apa yang mau kau lakukan dengan kotak itu?
Terdengar suara Baskoro yang ketakutan dari belakang. Ia dan Mirna masuk ke paviliun, seolah ditarik oleh rantai tak kasat mata. Wajah Mirna dipenuhi amarah dan keputusasaan, sementara Ria mencengkeram rok ibunya erat-erat, menatap sudut ruangan dengan cemas. Duduklah. Ada yang ingin kutunjukkan pada kalian. Atas perintahku yang tenang, Baskoro terduduk lemas. Aku membuka tutup kotak kayu itu perlahan. Yang pertama kuambil adalah selembar foto USG hitam putih yang tersimpan rapi dalam kantong plastik. Lihatlah. Ini adalah nyawa yang ada di dalam rahimku 3 tahun lalu, tepat setelah kau berangkat. Aku menyodorkan foto itu di depan mata Baskoro. Baskoro menyipitkan mata, menatap foto itu dengan curiga. Lalu kenapa? Aku sudah dengar tadi kau keguguran. Aku turut prihatin, tapi itu kan sudah berlalu. Untuk apa kau tunjukkan foto ini sekarang? Perhatikan baik-baik tanggalnya. Suaraku terdengar beberapa tingkat lebih dingin. Pandangan Baskoro tertuju pada tanggal yang tercetak di sudut foto. 14 November. Memangnya kenapa? Malam itulah aku meneleponmu sambil menangis. Dan malam itulah kau memutus telepon dengan alasan pekerjaanmu terganggu. Tenggorokan Baskoro tercekat. Saat itu, aku mati-matian memanggilmu karena ingin melindungi anak ini. Tapi kau mengabaikan suaraku. Dan beberapa jam kemudian, anak ini lenyap dari tubuhku. Selanjutnya, aku mengeluarkan sepasang baju bayi berwarna kuning lembut dari dalam kotak. Baju katun lembut yang belum pernah dipakai, masih menyisakan sedikit aroma deterjen. Baju ini juga kusiapkan untuk kutunjukkan padamu saat kau pulang. Aku sangat menantikan hari di mana kita bisa memakaikan baju ini pada anak kita bersama-sama. Renata. Itu. Baskoro tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia seolah tercekik oleh kenyataan yang baru pertama kali ia hadapi. Tapi ceritaku belum berakhir. Mbak Mirna, aku ingin kau juga mendengarnya. Aku mengalihkan pandanganku pada Mirna yang gemetar. Kau bertemu Baskoro tidak lama setelah dia ditugaskan ke luar negeri, kan? Apa yang dia katakan padamu? Bahwa hubungannya dengan istri di Indonesia sudah tanpa cinta dan tanpa anak, hubungan yang dingin? Bukankah begitu? Mirna menggigit bibirnya dan mengangguk kecil. Iya. Mas Baskoro bilang dia tidak pernah punya anak dengan ibu. Makanya, saat saya hamil Ria, dia sangat bahagia dan bilang itu adalah keajaiban terbesar dalam hidupnya. Keajaiban terbesar ya? Aku tersenyum sedih, namun penuh racun. Tanpa kau sadari, di balik itu semua, dia sedang membunuh darah dagingnya sendiri. Membunuh? Jangan bicara sembarangan. Baskoro berteriak seperti tikus yang terpojok. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah dengar kau hamil. Kalau aku tahu, aku juga pasti. Tidak. Kau sendiri yang membuang kesempatan untuk tahu. Aku mengambil sepucuk surat dari dasar kotak. Ini surat yang ingin kukirimkan padamu, tapi tidak pernah terkirim. Di dalamnya, ada kabar kehamilanku dan perasaanku yang menunggumu pulang. Tapi, tepat di hari aku akan mengirimkannya, aku melihat foto itu di media sosial. Aku melemparkan surat itu ke kaki Baskoro. Foto di mana kau tertawa sambil mengelus perut selingkuhan barumu. Saat melihat itu, aku merasa surat ini tidak ada artinya lagi. Dan tidak lama setelah itu, rasa sakit yang hebat menyerangku. Kau bukan hanya membunuh anakku. Kau juga menghancurkan hidupku sebagai seorang ibu, dengan tanganmu sendiri. Udara di paviliun terasa begitu berat hingga sulit untuk bernapas. Mirna mulai menyadari bahwa kebaikan dan cinta kebapakan Baskoro yang selama ini ia yakini, ternyata dibangun di atas kematian orang lain. Sebuah istana pasir yang begitu egois dan kejam. Matanya kini tidak lagi menunjukkan cinta, melainkan kebencian yang mendalam. Mas Baskoro, kau bilang padaku, istri pertamamu tidak bisa punya anak, makanya kau sangat bangga saat aku melahirkan Ria. Tapi, ternyata tidak begitu. Kau malah bersenang-senang denganku saat istrimu sedang menderita. Mirna, bukan begitu. Apanya yang bukan? Aku benar-benar jahat. Aku tahu ini perselingkuhan. Tapi aku tetap percaya kita bisa bahagia bersama Ria. Tapi yang kau lakukan bukanlah kebahagiaan. Itu pembunuhan. Pembunuhan. Kata itu menusuk dada Baskoro seperti paku tajam. Ia gemetar hebat, mencoba menyentuh foto USG itu, tapi jarinya terlalu gemetar. Aku menatap dingin kedua orang yang sedang hancur itu, lalu mengambil selembar kertas terakhir dari dalam kotak. Itu adalah surat keterangan dokter mengenai kondisi tubuhku. Baskoro, tadi kau bilang aku tidak punya nilai sebagai seorang perempuan. Tapi penyebab aku menjadi seperti ini adalah kau. Aku membentangkan surat keterangan itu di hadapannya. Saat penanganan keguguran, karena kau mengabaikan teleponku dan aku terbaring sendirian terlalu lama,
Aku mengalami infeksi parah dan rahimku harus diangkat. Mata Baskoro terbelalak. Diangkat? Aku tidak pernah dengar. Tentu saja. Aku tidak memberitahumu. Agar kariermu tidak tercoreng. Agar kau bisa bekerja dengan nyaman di luar negeri. Selama 3 tahun ini, aku menyembunyikan semuanya dan menahannya sendirian. Sampai hari di mana kau pulang membawa perempuan baru dan anakmu tiba. Aku perlahan bangkit dan menghadap ke jendela. Kau telah merebut segalanya dariku. Tubuhku sebagai perempuan, mimpiku sebagai seorang ibu, dan cintaku selama 20 tahun. Karena itu, aku juga memutuskan untuk merebut segalanya darimu. Itulah balas dendamku selama 3 tahun ini. Renata, tidak mungkin. Kumohon, maafkan aku. Aku yang salah. Mari kita mulai dari awal. Belum terlambat, masalah perusahaan juga. Kalau kau mau meminta maaf, apa kau masih tidak mengerti? Aku menatap suamiku yang mencoba memegang ujung gaunku dengan tatapan jijik. Tidak ada yang bisa dimulai dari awal lagi. Karena nyawa yang telah kau bunuh, tidak akan pernah bisa kembali. Saat itu, Ria yang sejak tadi diam di sudut ruangan, berjalan mendekat dan mengintip foto USG yang ada di pangkuanku. Ini siapa? Suara polos anak kecil itu sejenak menggoyahkan udara yang membeku di paviliun. Aku menatap mata jernih Ria dan menjawab dengan tenang. Ini. Seharusnya adalah kakak perempuanmu, Ria. Pada saat itu juga, Baskoro menjerit seperti binatang yang terluka, lalu menelungkupkan wajahnya ketikar dan menangis terseduh-seduh. Itu bukanlah tangisan penyesalan, melainkan jeritan putus asa seorang pria yang akhirnya menyadari betapa besarnya kehilangan yang ia ciptakan, dan tak sanggup menahan kengeriannya. Tapi, neraka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku sama sekali tidak memedulikan suamiku yang menangis histeris. Aku meraih sebuah kotak kecil lain yang ada di sudut paviliun. Di dalamnya, tersimpan skenario neraka yang sesungguhnya, yang menantinya setelah ia terusir dari rumah ini. Baskoro tersungkur di lantai paviliun, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Sosoknya sama sekali tidak menyisakan jejak seorang eksekutif arogan. Ia hanyalah pria malang yang hancur oleh beratnya dosa dan ketakutan akan kehancuran yang akan datang. Mirna, alih-alih menenangkannya, justru menatapnya dengan pandangan dingin penuh kebencian. Ia menarik tangan Ria dengan kuat dan mundur menjauh. Menjijikkan. Satu kata lirih yang keluar dari mulut Mirna menggema di paviliun yang sunyi. Baskoro tersentak, mengangkat wajahnya dan menatap Mirna dengan tatapan memohon. Mirna. Bukan begitu. Aku hanya ingin bahagia bersama kalian. Bohong. Jeritan Mirna memotong alasan Baskoro. Ingin bahagia? Demi egomu sendiri, kau menipu istrimu, membunuh anakmu, mencuri uang perusahaan, itukah yang kau sebut kebahagiaan? Kehidupan yang kau berikan padaku semuanya palsu. Mirna melepas kardigan bermerek yang ia kenakan dengan kasar dan melemparkannya ke arah Baskoro. Aku tidak sudi memakai baju yang dibeli dengan uang curian. Kau sombong bilang dapat tunjangan khusus karena kemampuanmu diakui, padahal semuanya uang dari keluarga istrimu. Penipu, pembohong. Mirna, tenanglah, soal uang itu. Aku akan bekerja keras untuk mengembalikannya. Bekerja di mana? Pria yang akan dipecat, dituntut, dan terlilit utang, bagaimana caranya mau mengembalikan uang? Dan bagaimana nasib Ria? Kau pikirkan itu. Kata-kata tajam, Mirna terus mengiris Baskoro tanpa ampun. Dua orang yang tadinya saling percaya terikat oleh cinta sejati, kini saling membenci seperti musuh bebuyutan. Aku hanya menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan kosong. Inilah akhir dari sebuah istana pasir yang dibangun di atas pengorbanan orang lain. Hancur berkeping-keping hanya dengan sedikit guncangan. Papa? Mama? Jangan berantem. Ria yang ketakutan melihat pertengkaran mereka mulai menangis. Mendengar suara Ria, Baskoro tersadar dan merangkak ke kaki Mirna. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Ria butuh seorang ayah. Aku akan berubah. Jadi, tetaplah bersamaku. Jangan sentuh aku. Mirna menepis tangan Baskoro dengan kasar dan menggendong Ria. Jangan sentuh anak ini. Aku tidak sudi pria serendah dirimu menjadi ayah dari anakku. Waktu yang kuhabiskan untuk mempercayaimu terasa begitu sia-sia. Air mata putus asa dan amarah mengalir dari matanya. Ibu. Mirna, sambil menggendong Ria, menundukkan kepalanya dalam-dalam padaku. Saya benar-benar minta maaf. Sekarang saya baru sadar betapa bodoh dan kejamnya perbuatan saya. Menghancurkan hidup ibu, merenggut nyawa yang berharga. Saya tahu permintaan maaf sebesar apapun tidak akan cukup. Aku menatap Mirna yang menunduk dalam-dalam dengan tenang. Mungkin ia juga korban dari kebohongan pria bodoh ini.
Tapi, fakta bahwa ia pernah merendahkanku sebagai istri terpilih dan mencoba mengusirku dari rumah ini tidak bisa diubah. Aku tidak merasa iba. Permintaan maaf tidak diperlukan. Bagaimana kau akan hidup setelah ini adalah masalahmu sendiri. Aku mengambil sebuah amplop coklat dari kotak kecil yang lain dan meletakkannya di hadapan Mirna. Sebelum kau pergi, terimalah ini. Mirna mengambil isi amplop itu dengan bingung. Isinya adalah surat pemberitahuan dari sebuah firma hukum di Amerika dan beberapa dokumen bukti. Itu adalah kebenaran yang disembunyikan Baskoro darimu. Mendengar kata-kataku, Baskoro tersentak. Dia bilang padamu akan menceraikan istrinya di Indonesia dan menikahimu, kan? Tapi sebenarnya, dia juga punya hubungan dengan perempuan lokal di Amerika. Dan saat ini, perempuan itu sedang menuntut pengakuan anak dan tunjangan. Apa? Wajah Mirna yang tadinya dipenuhi amarah kini kosong melompong. Perempuan itu adalah seorang hostess di klub malam mewah yang sering ia kunjungi. Saat kau sedang menikmati hidup nyaman dan sibuk mengurus Ria, di belakangmu, ia terus menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai perempuan itu. Dan beberapa waktu lalu, pengacara perempuan itu mengirimkan surat somasi ke alamatnya di Indonesia. Kebetulan, aku yang menerimanya. Tidak mungkin. Mirna nyaris ambruk melihat nama perempuan asing dan pesan-pesan vulgar yang tertera di dokumen itu. Mas Baskoro. Jadi bukan hanya aku. Baskoro sudah kehilangan tenaga untuk membela diri, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bukan. Itu hanya main-main. Yang kucintai hanya Mirna. Cukup, Mirna menutup telinganya dan berteriak histeris. Aku tidak mau dengar kebohonganmu lagi. Aku tidak mau lihat wajahmu lagi. Kau manusia paling hina. Aku tidak akan pernah membiarkan anak ini memanggilmu ayah. Mirna melempar dokumen itu ke wajah Baskoro, lalu memeluk Ria erat-erat dan lari keluar dari paviliun. Terdengar suara sepatu dipakai dengan kasar dari arah teras, teriakan Mirna, "Ayo cepat, Ria!" Dan tangisan Ria. Tak lama kemudian, pintu depan terbanting keras. Rumah kembali diselimuti keheningan yang mencekam. Tapi ini bukan keheningan yang damai seperti kemarin. Ini adalah keheningan sebuah reruntuhan, di mana semuanya telah hancur dan tak ada yang tersisa. Di paviliun, hanya tersisa aku dan Baskoro yang masih tersungkur di lantai, tak bergerak sedikit pun. Selesai sudah. Aku menatap sisa-sisa barang bawaan mereka dan sobekan surat cerai yang berserakan dengan dingin. Baskoro, kau benar. Mungkin aku tidak punya nilai sebagai seorang perempuan. Tapi kau tidak punya nilai sedikit pun sebagai seorang manusia. Aku meletakkan surat cerai kedua yang sudah kusiapkan dan sebuah pulpen di hadapannya. Tanda tangani. Lalu pergilah dari rumah ini. Semua bukti sudah ada di tangan perusahaanmu. Tuntutan dari pengacara di Amerika juga, uruslah sendiri. Aku tidak akan pernah terlibat dalam hidupmu lagi, sedetik pun. Baskoro perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya menua 10 tahun hanya dalam beberapa menit. Matanya kosong, bibirnya kering. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan perlahan tapi pasti, menuliskan namanya di atas kertas hijau itu. Lalu, ia berdiri tanpa menoleh. Berjalan terhuyung-huyung keluar dari paviliun. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu depan terbuka. Tunggu. Aku memanggil Baskoro yang memunggungiku untuk terakhir kalinya. Baskoro menoleh dengan lesu. Andai saja. Kau mau sekali saja mendengarkanku dengan tulus? Apakah kita bisa memiliki masa depan yang berbeda? Kata-kata itu keluar dari mulutku tanpa sadar. Baskoro tidak menjawab apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu menghilang ditelan cahaya pagi yang dingin. Saat punggungnya tak terlihat lagi, aku terduduk lemas. 20 tahun pernikahan. Mendedikasikan segalanya. Dan kehilangan segalanya. Balas dendam telah usai. Tapi lubang besar di hatiku tidak akan pernah terisi. Aku memeluk baju bayi mungil yang tergeletak di tikar pandan yang dingin, dan menangis tanpa suara. Rumah terasa begitu sunyi dan dingin setelah kepergian Baskoro. Berjam-jam aku terduduk di atas tikar pandan yang dingin di paviliun. Air mataku sudah lama mengering, hanya rasa lelah yang hampa yang membebani seluruh tubuhku. Balas dendamku berakhir dengan sempurna. Baskoro dipecat dari pekerjaannya, menanggung utang dan ganti rugi yang sangat besar, ditinggalkan oleh selingkuhannya, dan kehilangan segalanya. Rencana penghancuran total yang telah kususun selama 3 tahun dengan susah payah telah berhasil. Tapi, rasa hampa yang mengendap di dasar hatiku ini apa? Menjerumuskannya ke neraka tidak akan mengembalikan waktuku yang hilang. Rahim yang telah diangkat, nyawa Rina yang tak pernah melihat cahaya, tak ada satupun yang kembali padaku. Bagaimana aku akan hidup setelah ini?
Selama 20 tahun, aku hidup dengan satu-satunya tujuan, mendukung suamiku. Kini, suami itu telah tiada, dan aku merasa kosong. Di Batik Prameswari, sudah ada manajer dan pengrajin handal, tidak ada tempat untukku. Aku telah kehilangan tujuan untuk berdiri dengan kakiku sendiri. Kehampaan itu berlanjut selama sekitar 1 bulan. Suatu hari, di tengah hujan musim dingin yang turun dengan deras, bel pintu berbunyi pelan. Iya. Sebentar. Aku menyeret tubuhku yang berat menuju pintu depan. Di sana, berdiri seorang perempuan muda yang basah kuyup tanpa payung. Bukan perempuan asing. Mbak Mirna. Penampilan Mirna sangat berbeda dari hari itu. Pakaiannya sederhana dan kusam, rambutnya acak-acakan. Di lengannya, Ria terkulai lemas. Ada apa? Anak ini sepertinya demam. Aku tanpa sadar menyentuh wajah Ria yang memerah. Dahinya panas seperti api, napasnya tersengal-sengal. Anu, saya tahu saya tidak tahu malu, tapi kami tidak punya tempat tujuan lain. Kumohon, Bu, izinkan Ria beristirahat sebentar saja. Mirna memohon dengan putus asa, seolah siap bersujud. Aku ragu. Perempuan ini adalah selingkuhan suamiku, yang mencoba mengusirku dari rumahku sendiri. Tapi, melihat anak kecil yang tak berdaya dan kesulitan bernapas di pelukannya, aku tidak tega untuk menolaknya. Masuklah. Cepat bawa dia ke kamar yang hangat. Aku mempersilakan Mirna masuk dan segera membaringkan Ria di ranjang kamar tamu. Sambil menyiapkan kompres dingin dan merawat Ria, aku mendengarkan cerita Mirna. Setelah kejadian itu, Mirna melarikan diri dari Baskoro dan menyewa apartemen murah dengan sisa tabungannya. Tapi, bagi perempuan yang terbiasa hidup mewah di luar negeri, kerasnya realitas menjadi ibu tunggal di Indonesia sangatlah berat. Ia kesulitan mencari pekerjaan, tabungannya menipis, bahkan untuk menyalakan pemanas ruangan pun tak mampu. Di tengah kesulitan itu, Ria jatuh sakit radang paru-paru yang parah. Sudah ke dokter? Sudah, Bu. Tapi karena belum punya BPJS, dengan uang yang ada saya hanya bisa membeli sedikit obat. Mirna menangis terseduh-seduh, menyesali ketidakberdayaannya. Saya benar-benar bodoh, saya yang tidak bisa melihat kebohongan Mas Baskoro, tapi saya malah terus menyalahkan ibu. Saya pikir semua ini terjadi karena ibu mengusir kami. Mirna menutupi wajahnya dan menangis. Tapi hari ini, melihat Ria menderita seperti ini, saya akhirnya sadar. Saya telah gagal sebagai seorang ibu. Ibu telah menanggung kesedihan kehilangan anak sendirian begitu lama, sementara saya bahkan tidak bisa melindungi nyawa anak saya sendiri yang ada di depan mata. Aku menatap air mata Mirna dan menghela napas pelan. Kebencianku padanya sudah hampir sirna. Ia juga korban dari kebohongan pria bodoh itu, hidupnya hancur berantakan. Dan yang terpenting, nyawa kecil yang sedang menderita di hadapanku ini tidak punya dosa apapun. Mbak Mirna. Panggilku pelan. Setelah ini, apa rencanamu? Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya tidak akan bergantung pada Mas Baskoro lagi. Saya akan bekerja apa saja untuk membesarkan anak ini. Jadi, hanya untuk hari ini saja. Izinkan kami di sini. Aku menggenggam tangan kecil Ria yang tertidur. Anak ini, jika takdir berbeda, mungkin ia bisa menjadi adik dari Rinaiku. Memikirkan itu, anehnya hatiku terasa hangat. Mbak Mirna. Aku menoleh padanya. Kau suka batik? Mirna mengangkat wajahnya, bingung dengan pertanyaanku yang tiba-tiba. Perusahaan keluargaku, Batik Prameswari, sedang mencari tenaga kerja. Pekerjaannya berat. Mulai dari mencanting di pabrik sampai melayani pelanggan di toko. Tapi gajinya layak. Ada juga mes untuk karyawan yang bisa ditinggali. Ibu, tapi ada syaratnya. Aku menatap lurus ke mata Mirna. Jangan pernah lagi mencoba hidup dengan bergantung pada orang lain. Besarkan Ria menjadi anak yang hebat dengan kakimu sendiri. Dan, aku mengelus kepala Ria dengan lembut. Suatu saat nanti, ceritakan padanya kesalahan apa yang telah dilakukan ayahnya. Itulah cara penebusan dosamu. Mirna menatapku tak percaya, lalu ambruk ke lantai dan menangis sejadi-jadinya. Terima kasih banyak, Bu. Tangisannya bukan lagi tangisan superioritas atau tangisan seorang korban drama, melainkan tangisan tulus penuh rasa syukur dan tekad untuk memulai hidup baru. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan seberkas cahaya kecil di dalam diriku. Balas dendam tidak menghasilkan apa-apa, tapi mungkin, di ujung 20 tahun hidupku yang hilang ini, aku bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Aku menatap wajah Ria yang tertidur, dan berbisik dalam hati. Rinai,
ibumu akan mencoba untuk bangkit dan berjalan lagi. Hujan dingin di luar perlahan reda. Dari celah awan, secercah cahaya senja yang penuh harapan mulai menyinari. Musim semi telah tiba. Pohon sakura di taman yang dulu kurawat hanya untuk dinikmati berdua dengan Baskoro, tahun ini mekar dengan begitu indahnya. Aku duduk di bawah pohon sakura itu, menikmati angin musim semi yang sepoi-sepoi sambil menyeruput teh hangat. Ibu Renata, sakuranya cantik sekali. Suara ceria itu adalah suara Ria yang berlari ke taman. Mengenakan kardigan merah, ia tertawa riang sambil mengejar kelopak bunga sakura yang berguguran. Di belakangnya, Mirna mengejarnya dengan tergopoh-gopoh. Ria, jangan lari-lari, nanti jatuh. Ibu. Aduh, maaf mengganggu waktu minum tehnya. Ria memaksa ingin bertemu Ibu Renata. Mirna, yang mengenakan seragam kerja batik prameswari berwarna putih bersih, tersenyum malu. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Sesuai tawaranku, Mirna mulai bekerja di pabrik batik prameswari. Awalnya ia kesulitan dengan pekerjaan fisik yang berat, tapi ia punya tujuan yang kuat, membesarkan putrinya. Dengan gigih, ia bekerja keras dari pagi hingga malam. Sosoknya yang sekarang telah sepenuhnya menghapus bayangan selingkuhan glamor dan manja di masa lalu. Kini, ia bahkan disukai oleh para pengrajin senior. Mirna itu cepat belajar, kata mereka, dan ia juga sudah dipercaya untuk melayani pelanggan di toko. Tidak apa-apa. Kebetulan aku baru selesai membuat kue baru untuk musim ini. Ria, mau coba? Aku menyodorkan kue khas berbentuk bunga sakura. Mata Ria berbinar-binar. Wah, sakura. Terima kasih, Bu. Ia memasukkan kue itu ke mulut mungilnya dan tertawa. Enak, aku dan Mirna pun ikut tersenyum. Terima kasih banyak, Bu Renata. Berkat Ibu, kami bisa hidup dan tertawa seperti ini sekarang. Mirna menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak perlu berterima kasih. Itu semua hasil kerja kerasmu. Oh iya. Mirna membuka mulut dengan ragu. Apakah ibu sudah dengar kabar tentang Mas Baskoro? Mendengar nama itu, hatiku tidak lagi bergejolak. Aku sudah bisa menerimanya sebagai bagian dari masa lalu. Iya, aku dengar dari orang-orang. Kehidupan Baskoro setelah itu benar-benar hancur. Dipecat, dituntut ganti rugi ratusan juta, dan ditinggalkan oleh keluarga prameswari, ia benar-benar jatuh miskin. Ditambah lagi dengan tuntutan tunjangan anak dari perempuan di Amerika, ia terpaksa menyatakan bangkrut. Pria yang dulu begitu angkuh dan gengsian itu tidak bisa menerima kenyataan dan akhirnya terpuruk secara mental. Kabarnya, sekarang ia bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik kecil untuk membayar utang-utangnya. Ia harus merasakan sendiri kehidupan di level paling bawah yang dulu selalu ia remehkan. Kasihan juga, ya, gumam Mirna. Ya, tapi itu jalan yang ia pilih. Bukan salah siapa-siapa. Aku menatap pohon sakura. 3 tahun lalu, setelah keguguran tepat setelah ia berangkat, aku terpuruk di dasar keputusasaan. Pernikahanku selama 20 tahun berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Aku kehilangan banyak hal. Rahimku, anakku, dan waktu berhargaku di usia 20-an dan 30-an, semua itu tidak akan pernah kembali. Tapi anehnya, sekarang aku merasa cukup. Keputusanku untuk menanggalkan baju zirah bernama istri dan memulai hidup baru sebagai Renata Prameswari. Dan kesempatanku untuk menunjukkan jalan hidup baru bagi Mirna, yang dulu adalah musuhku. Semua itu ternyata menjadi obat terbaik untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Ibu Renata, ini untuk Ibu. Ria meletakkan selembar gambar di pangkuanku. Gambar 3 orang perempuan yang dilukis dengan krayon. Ini Ria, Mama, dan Ibu Renata. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya. Aku mengelus gambar itu dengan sayang. Ibu Renata. Mirna berkata dengan sedikit ragu. Suatu saat nanti, kalau Ria sudah besar, saya akan menceritakan semuanya. Kesalahan apa yang telah saya perbuat? Siapa sebenarnya Baskoro itu? Dan juga, bagaimana ibu telah menyelamatkan kami? Ya, itu bagus. Aku mengangguk. Anak-anak berhak tahu kebenaran. Dan mereka punya kekuatan untuk melampaui kebenaran itu dan menjalani hidup mereka sendiri. Aku berdiri dan menghirup udara dalam-dalam di tengah guguran bunga sakura. Justru karena telah melewati musim dingin yang keras, bunga sakura di musim semi bisa mekar dengan begitu indahnya. Hidupku pun pasti begitu. Musim dingin yang panjang dan menyakitkan telah berakhir. Mulai sekarang, aku akan berjalan di musim semiku sendiri, dengan kakiku sendiri. Ayo, kita kembali bekerja. Sepertinya hari ini akan banyak pelanggan. Baik, Bu. Mirna menjawab dengan mantap.
lalu menuntun tangan Ria menuju toko. Aku mengantar kepergian mereka berdua, dan untuk terakhir kalinya, aku teringat pada kotak kayu tua itu. Kotak itu tidak lagi kubutuhkan dalam hidupku. Nama Rinai akan selamanya mekar sebagai bunga yang indah di hatiku. Apa yang hilang tidak akan kembali. Tapi hidup yang telah berakhir, bisa dimulai kembali berkali-kali. Aku bergumam pelan, dan berjalan dengan tegap di tengah badai bunga sakura, menuju kehidupan baruku. Toko batik Prameswari, ramai oleh pelanggan yang mencari koleksi musim semi terbaru. Di dalam etalase kaca, berjejer batik-batik dengan motif bunga sakura, pucuk-pucuk daun muda, dan warna-warni cerah lainnya, berkilauan seperti permata. Selamat datang. Batik edisi terbatas motif sakura, silakan dilihat. Suara Mirna yang ceria dan lantang menggema di dalam toko. Pelayanannya yang ramah dan sopan membuatnya disukai banyak pelanggan, terutama para pelanggan setia. Kalau ada Mirna, toko jadi lebih cerah. Kata mereka. Aku sedang berada di ruang kerja di belakang, berdiskusi dengan Pak Tanaka, kepala pengrajin, mengenai koleksi musim panas berikutnya. Nona Renata, untuk koleksi musim panas, bagaimana kalau kita membuat variasi dari motif parang yang lebih modern? Ide bagus, Pak Tanaka. Bagaimana kalau kita padukan dengan warna-warna pastel yang terinspirasi dari buah-buahan lokal? Seperti warna mangga atau jambu air? Itu ide yang sangat bagus, Nona. Akan segera saya buatkan sampelnya. Sejak aku kembali memimpin perusahaan, batik Prameswari kembali bergairah. Ide-ide yang selama ini terpendam karena aku harus bersembunyi di balik bayang-bayang Baskoro, kini satu persatu kuwujudkan. Kami bahkan berhasil menarik minat generasi muda. Sejak Nona kembali, toko ini benar-benar hidup kembali. Almarhum Tuan Besar pasti bahagia di alam sana, kata Pak Tanaka sambil tersenyum. Terima kasih Pak Tanaka. Tapi ini baru permulaan. Saat aku berjalan menuju toko, Mirna baru saja selesai melayani pelanggan. Ibu manajer. Tadi ada pelanggan dari luar negeri, saya jelaskan produknya pakai bahasa Inggris, dan mereka senang sekali, langsung beli banyak. Lapor Mirna dengan antusias. Wah, hebat sekali. Kau masih terus belajar bahasa Inggris, ya? Iya, Bu. Saya ingin suatu saat nanti batik Prameswari lebih dikenal di mancanegara. Dulu waktu bersama Mas Baskoro, saya hanya bergantung padanya, tidak pernah terpikir untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri. Kata-kata Mirna menyiratkan penyesalan atas masa lalunya dan kebanggaan atas dirinya yang sekarang. Ia kini berdiri dengan kakinya sendiri, menjalani hidupnya sendiri. Melihatnya, aku semakin yakin bahwa keputusanku tidak salah. Sore itu, setelah selesai menutup toko, saat aku, Mirna, dan Ria hendak keluar dari pintu belakang, sebuah suara serak memanggil. Renata. Suara itu seperti suara hantu. Aku menoleh. Di sana, berdiri seorang pria kurus kering dengan pakaian kerja yang kotor. Wajahnya ditumbuhi janggut lebat, matanya cekung. Bayangan Baskoro Wijoyo yang dulu gagah dengan setelan jas mahal dan penuh percaya diri, sama sekali tidak tersisa. Baskoro? Aku terkejut. Mirna pun tersentak dan menyembunyikan Ria di belakangnya. Kenapa kau ada di sini? Tanya Mirna dengan waspada. Baskoro berjalan terhuyung-huyung mendekati kami. Renata, tolong aku. Ia ambruk di kakiku, memohon dengan suara gemetar. Aku tidak punya uang. Pekerjaan harian tidak cukup untuk membayar utang. Tuntutan tunjangan dari Amerika juga terus datang. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Pria yang dulu sombong berkata bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Kini berakhir dengan begitu menyedihkan. Aku menatapnya dengan dingin. Kau mau aku berbuat apa? Seharusnya kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jangan berkata begitu. Aku yang salah. Kau adalah yang paling berharga bagiku. Jadi, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan bekerja apa saja di sini, jadi pesuruh pun tidak apa-apa. Baskoro mencoba meraih sepatuku, tapi tangannya ditepis dengan keras oleh Mirna. Jangan sentuh dia. Teriak Mirna dengan marah. Beraninya kau berkata seperti itu? Apa kau sudah lupa apa yang telah kau lakukan pada Ibu Renata? Menghancurkan hidupnya, membunuh anaknya, dan sekarang kau mau menjadi parasit lagi? Mirna, kau juga. Aku kan ingin bahagia bersama kalian. Jangan bicara omong kosong. Mirna menatap Baskoro dengan tajam. Aku tidak akan tertipu oleh kebohonganmu lagi. Aku sekarang hidup dengan kakiku sendiri. Di toko ini, bersama Ibu Renata, aku memulai hidupku kembali. Kau hanyalah hantu dari masa lalu. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Kata-kata tajam, Mirna menghancurkan Baskoro sepenuhnya.
Dua perempuan yang dulu tunduk padanya, kini telah meninggalkannya dan hidup dengan tegar. Kenyataan itu menghancurkan harga dirinya yang tipis menjadi berkeping-keping. Aku membuka mulut dengan tenang. Kau dengar itu? Ini adalah tempat bagi orang-orang yang ingin bangkit dari kesalahan masa lalu dan memulai hidup baru. Bukan tempat untuk orang sepertimu, yang tidak mau menghadapi dosanya, dan hanya bisa bergantung pada orang lain. Renata, jangan datang lagi. Kalau kau datang lagi, aku akan panggil polisi. Mendengar suaraku yang dingin dan tegas, Baskoro tersentak dan berdiri dengan lunglai. Ia menatap kami sekali lagi dengan tatapan putus asa, lalu berjalan terhuyung-huyung dan menghilang di telan senja. Setelah punggungnya tak terlihat lagi, Mirna menghela napas dalam-dalam. Dengan ini, semuanya benar-benar berakhir ya? Ya. Dia tidak akan pernah lagi masuk ke dalam hidup kita. Aku menoleh pada Mirna dan tersenyum. Ayo, kita pulang. Malam ini, kita masak spaghetti bolognese kesukaan Ria, bagaimana? Wah, benarkah? Aku suka sekali spaghetti buatan Ibu Renata. Ria melompat-lompat gembira. Ibu manajer, maaf merepotkan terus. Biar saya yang bantu. Tidak apa-apa. Sesekali biarkan aku yang memasak. Kami bertiga berjalan beriringan di bawah cahaya bulan sabit. Angin dingin tak lagi berhembus. Musim semi yang tenang dan hangat telah benar-benar tiba dalam hidup kami. Beberapa tahun berlalu sejak Baskoro menghilang dari kehidupan kami. Batik Prameswari, sambil tetap menjaga tradisi, berhasil melakukan berbagai inovasi dan berkembang menjadi toko populer yang menerima pesanan tidak hanya dari dalam kota, tapi juga dari seluruh Indonesia. Ibu manajer, pesanan online bulan ini memecahkan rekor tertinggi. Mirna berlari ke ruanganku dengan antusias, menyodorkan laporan. Luar biasa. Ini semua berkat kerja keras kalian. Terutama kau, Mirna. Strategi media sosial yang kau usulkan benar-benar berhasil. Aku memuji Mirna. Mirna kini memegang posisi penting yang mengelola promosi dan penjualan online Batik Prameswari. Perempuan yang dulu hanya tahu menghabiskan uang orang lain untuk memuaskan kesombongannya, kini telah membangun kariernya sendiri dengan kemampuannya, dan memancarkan kepercayaan diri yang cemerlang. Ini semua berkat ibu manajer yang telah memberi saya kesempatan. Jika hari itu ibu tidak menolong kami yang kehilangan arah, saya tidak tahu akan jadi apa sekarang. Mirna menunduk. Menolong? Jangan berlebihan. Aku hanya melihat keinginan untuk berubah di dalam dirimu. Lagi pula, senyum Rialah yang lebih banyak menolongku. Ibu Renata. Seolah menjawab, terdengar suara ceria dari arah ruang produksi. Ria, dengan tas ransel di punggungnya, berlari masuk dengan senyum merekah. Ia kini duduk di kelas 3 SD. Gadis kecil yang dulu memeluk lengan Baskoro dengan erat, kini telah tumbuh sehat menjadi maskot Batik Prameswari, yang disayangi semua pengrajin. Selamat datang kembali Ria. Bagaimana sekolahmu? Hari ini, gambarku menang lomba, Bu. Ria membentangkan kertas gambar yang ia gulung dengan bangga. Di sana, tergambar 3 orang perempuan yang sedang tertawa sambil membuat batik di bawah pohon sakura. Wah, indah sekali. Ini ibu, mama, dan Ria, ya? Iya. Ibu Renata dan Mama sedang membuat batik paling enak di dunia untuk membuat semua orang tersenyum. Kalau sudah besar, Ria mau jadi seperti Ibu Renata dan Mama. Kata-kata tulus Ria membuat hatiku hangat. Terima kasih Ria. Tentu, kau pasti akan menjadi pengrajin yang hebat. Aku mengelus kepala Ria dengan lembut. Jika Rinaiku masih hidup, usianya mungkin akan sebaya dengan Ria sekarang. Dulu, setiap kali melihat Ria, aku selalu teringat pada nyawa yang hilang dan merasakan sakit yang menusuk. Tapi sekarang berbeda. Menyaksikan pertumbuhan Ria dan mendukung masa depannya, telah menjadi kebahagiaan dan tujuan hidup baruku. Nah, untuk merayakannya, kita makan kue spesial. Hari ini ada kue mochi strawberry edisi terbatas, loh, hore! Sorakan Ria membuat para pengrajin di ruang produksi ikut tersenyum. Mirna pun menatapnya dengan penuh kebahagiaan. Sore itu, setelah selesai bekerja, aku berdiri sendirian di bawah pohon sakura di taman. Musim telah berganti, kini pohon itu dipenuhi daun-daun hijau yang rimbun. Di bawah pohon ini, entah berapa banyak air mata yang telah kutumpahkan, dan berapa banyak tekad yang telah kubulatkan. Ibu, ayah. Aku menatap langit. Aku akhirnya bisa mulai berjalan dengan kakiku sendiri. Batik Prameswari juga perlahan-lahan bergerak maju menyambut era baru. Jadi, tenanglah di sana. Lalu, dalam hatiku, aku berbicara pada satu sosok penting lainnya. Rinai. Ibumu sekarang sangat bahagia.
Kesedihan karena kehilanganmu tidak akan pernah hilang. Tapi, aku telah mendapatkan kekuatan untuk terus maju, sambil memeluk kesedihan itu. Terima kasih, malaikat kecilku. Ibu Renata? Terdengar suara memanggilku dari kejauhan. Aku menoleh. Mirna dan Ria berlari ke arahku sambil melambaikan tangan. Bagaimana kalau kita belanja untuk makan malam sekarang? Malam ini, saya yang akan memasak spaghetti bolognese, kata Mirna sambil tersenyum. Spaghetti buatan mama enak, loh. Ibu Renata makan bersama kami, ya? Ria menarik tanganku. Aku tersenyum. Tentu. Aku sudah tidak sabar. Aku menggenggam tangan mereka berdua, dan berjalan perlahan. 20 tahun pernikahan, pengkhianatan, keputusasaan, dan balas dendam. Aku kehilangan banyak hal, dan merangkak di dasar neraka. Namun, semua pengalaman itu telah membentuk diriku yang sekarang. Apa yang hilang, tidak akan pernah kembali. Tapi, tidak ada yang namanya hidup yang telah berakhir. Berkali-kali, manusia bisa memulai hidupnya kembali. Langit senja berwarna jingga membara. Diterangi cahaya itu, aku kembali bergumam pelan. Apa yang hilang tidak akan kembali. Tapi hidup yang telah berakhir, bisa dimulai kembali berkali-kali. Dan aku, tanpa menoleh ke belakang, berjalan dengan tegap di jalan menuju hari esok, bersama keluarga baruku yang kucintai.